Legend of the Great Sage, Chapter 1281. Gerbang Hantu Lapar. Mulut hantu kelaparan itu robek seluruhnya, dan tak seorang pun mampu menghentikannya lagi. Di bawah tatapan hantu yang tak terhitung jumlahnya, menara tulang putih yang tampak seperti taring dan tanduk tajam itu menjulang ke langit, menembus kedalaman angin astral hingga terhubung dengan langit. Ledakan, seluruh dunia seakan gemetar, bagaikan seekor domba yang tenggorokannya telah ditusuk gigi serigala, gemetar di ambang kematian. Warna langit berubah, warna kematian menggantikan biru tua dan perlahan menyebar. Tidak cepat, tetapi tidak dapat dihentikan. Tidak akan berhenti sampai langit sepenuhnya berubah warna. Di langit kelabu, sepasang mata mengamati tanah 9 prefektur. Semua makhluk hidup mendongak, berteriak ketakutan, dan melarikan diri karena panik. Seperti sarang semut yang digali, mereka merangkak di seluruh tanah dengan berantakan. Bahkan, semut, yang paling kuat pun terkejut. Ini adalah bencana besar yang belum pernah dilihat oleh 9 negara sebelumnya. Dibandingkan dengan ini, invasi berulang kali dari kaum iblis pada dasarnya tampak seperti permainan anak-anak. Invasi kaum iblis hanya akan menyebabkan perang dunia. Paling tidak, mereka masih bisa berjuang dan melawan, atau bahkan mengalahkan, musuh-musuh mereka. Pada saat ini, yang ada hanyalah keputusasaan. Raja Pohon Beringin juga putus asa. Belum lagi fakta bahwa dia bukan dewa dunia, bahkan jika dia menjadi dewa dunia sejati dan menjadi kepala pelayan dunia ini, dia hanya akan mampu menangkap beberapa pencuri yang telah menyelinap ke istana. Paling-paling, dia hanya akan mampu menghadapi beberapa bandit. Namun sekarang, dia menghadapi tekanan pasukan. Perlawanan akan menjadi pembantaian, dan menyerah juga akan menjadi pembantaian. Lautan pepohonan di sebelah utara Provinsi Kabut tampaknya telah memasuki musim dingin yang keras. Di bawah langit kelabu, pepohonan mulai layu dan layu. Seekor kupu-kupu yang tengah berkibar di udara tiba-tiba melayang turun tanpa peringatan apapun. Diiringi gemerisik dedaunan gugur yang tiada henti. Tikus dan kelinci di hutan berlarian liar, dan binatang buas mengamuk. Seolah-olah mereka merasakan bencana besar akan menimpa mereka, jutaan burung hutan menjerit dan terbang ke langit, mencoba bermigrasi ke selatan. Sayap mereka menutupi langit, tetapi setelah beberapa saat, mereka semua mendarat di tanah. Di suatu suku barbar, semua orang barbar berlutut dan berdoa kepada tiang totem, membenturkan kepala mereka dengan keras ke tanah yang layu. Hanya pendeta penyihir yang mengenakan jubah terbuat dari bulu burung berwarna-warni. Mereka menari mengelilingi tiang totem. Dia menggumamkan sesuatu seolah sedang menyanyikan lagu balada kuno. Orang-orang tua itu adalah yang pertama terjatuh tanpa suara. Pria parubaya itu menjadi pria tua. Kerutan yang dangkal terukir dalam. Sama seperti berlalunya waktu. Dia tidak kenal ampun saat air mata mengalir di wajahnya. Pria muda itu berubah menjadi pria parubaya, dan mereka saling memandang dengan ngeri. Mereka menatap wajah masing-masing yang menua dengan cepat. Sebelum anak itu sempat tumbuh dewasa, ia mulai menua, dan hidupnya pun cepat habis. Pada akhirnya, hanya pendeta dukun yang tersisa. Tenggorokannya kering dan serak, dan gerakannya lambat dan kaku. Dia menari di antara mayat-mayat seperti pertunjukan boneka yang aneh. Tiba-tiba, senarnya terputus, dan dia jatuh ke tanah dalam keadaan mati. Suku itu terdiam. Sang dukun tiba-tiba berdiri dan menundukkan kepalanya untuk melihat sesosok tubuh yang diselimuti bulu burung. Ia kemudian menyadari bahwa itu adalah dirinya. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, sebuah perasaan tak terkendali memenuhi jiwanya. Ia teringat akan masa paceklik bertahun-tahun yang lalu di mana tidak ada makanan selama beberapa hari dan ia berpikir bahwa ia akan mati kelaparan. Perasaan yang ia rasakan sekarang 100 kali lebih buruk dari itu. Mayat-mayat di tanah bangkit berdiri dan berubah menjadi hantu. Tanpa ragu sedetik pun, para hantu mayat mulai membunuh dan melahap satu sama lain. Tidak peduli apakah mereka ayah dan anak atau saudara, mereka hanya peduli untuk memuaskan rasa lapar mereka. Ini adalah kutukan yang diberikan oleh alam hantu lapar kepada semua Ghoul mayat. Ghoul mayat tingkat rendah tidak memiliki cara untuk melawan naluri ini. Ada banyak situasi seperti itu. Raja Pohon Beringin merasa sedih. Akan lebih baik jika dia dilahap oleh api sama di tulang putih miliknya. Setidaknya itu tidak akan begitu menyakitkan. Dalam 6 jalan reinkarnasi, alam hantu kelaparan merupakan jalan jahat kedua setelah alam neraka. Selama seseorang mengalaminya, mereka akan mengerti bahwa kelaparan adalah suatu bentuk penyiksaan. Akhirnya, pendeta dukun adalah satu-satunya orang yang tersisa di suku kuno itu. Kekuatannya bahkan meningkat, tetapi rasa laparnya tidak hilang. Dia terbang ke hutan yang layu untuk mencari makanan baru. Namun, berubah menjadi hantu mayat tidak berarti ada kesempatan bagi mereka untuk bertahan hidup. Melalui proses eliminasi seperti penyempurnaan Gu, bahkan jika mereka berubah menjadi hantu mayat, tidak ada satupun dari mereka yang akan bertahan hidup. Sisanya akan menjadi makanan. Dan ketika 9 wilayah telah sepenuhnya dilahap oleh alam hantu kelaparan, hantu mayat yang kuat akan menyerbu masuk. Bahkan jika makhluk hidup di 9 wilayah berubah menjadi hantu mayat, mereka tidak akan dapat lolos dari nasib dilahap. Hanya manusia, iblis, dan mutan yang awalnya merupakan pembudidaya kuat yang akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Raja Pohon Beringin tidak peduli dengan provinsi lain. Ia mengumpulkan seluruh kekuatannya di kota Towering. Semua daunnya bersinar dengan cahaya hijau cemerlang, melindungi semua makhluk hidup dalam jarak 5.000 km dari korosi kematian. Di istana kekaisaran Provinsi Naga, Ki Naga melesat ke udara dan berubah menjadi naga sejati. Naga itu melingkar di gunung kepala naga dan menyaksikan langit kelabu semakin dekat. Mereka hanya menjaga istana kekaisaran dan tidak peduli dengan dunia luar. Selain kedua tempat ini, hanya raja-raja dari berbagai provinsi yang dapat melawannya. Formasi sekte biasa hanya dapat melindungi diri mereka sendiri.
Para pembudidaya tidak akan mudah terkikis, tetapi itu hanya masalah waktu. Fondasi yang mereka andalkan untuk bertahan hidup akan segera berakhir. Selain berubah menjadi hantu mayat, tidak ada jalan lain. Tiba-tiba, Raja Pohon Beringin menemukan bahwa kekuatan paling penting untuk menghentikan melahap alam hantu kelaparan sebenarnya adalah gua-gua iblis. Ribuan helai ki iblis bagaikan suar dan asap, menghentikan penyebaran abu-abu di langit. Alam iblis bukanlah salah satu dari 6 jalan reinkarnasi, tetapi jika dilihat dari tingkat dunia, alam itu tidak lebih buruk dari alam hantu kelaparan. Tidak peduli seberapa ganasnya kaum iblis, mereka tetap makhluk hidup. Ketika hukum kedua dunia saling berbenturan, laju pelahapan dan perluasan alam hantu kelaparan akan melambat hingga gua-gua iblis dibersihkan. Ini bukan lagi segel biasa, tetapi mencuri makanan dari rahang harimau. Itu telah benar-benar memutus hubungan antara 9 provinsi dan wilayah iblis. Gua-gua iblis itu seperti duri-duri ikan yang tajam dan berantakan. Duri-duri itu harus disingkirkan dengan hati-hati, atau 9 provinsi itu akan benar-benar menjadi perut ikan. Jangan bilang langkah ini juga sesuai harapannya. Raja Pohon Beringin berpikir dalam hati. Selama beberapa bulan terakhir, dia telah mengamuk di seluruh dunia, melancarkan pembantaian di berbagai provinsi dan pada dasarnya membuka sebagian besar gua iblis di dunia. Mereka bukan saja bisa menghentikan laju alam hantu kelaparan, tetapi mereka juga merupakan jalan keluar terbaik. Kalau tidak, bahkan jika dia naik sekarang, dia mungkin hanya akan naik ke alam hantu kelaparan. Bukannya dia tidak bisa memprediksi langkah ini, tetapi dia tidak akan pernah berpikir seperti itu. Karena tujuannya adalah menjadi dewa dunia, dia bahkan tidak bisa menutup gua iblis tepat waktu. Bagaimana dia bisa membiarkan bangsa iblis menyerang? Saat ini, dia tidak bisa terlalu peduli. Dia segera membuka semua gua iblis dengan berbagai ukuran di Provinsi Kabut, menggunakan ki iblisnya yang melonjak untuk menangkal kabut abu-abu ki kematian yang terus menyebar. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati, mungkin hanya dengan bersikap tanpa emosi dan tanpa keinginan, dia dapat mencapai batas kecerdasan. Tetapi jika dia memang tidak punya perasaan, sebaiknya dia tinggalkan dunia ini sekarang juga. Di padang rumput Provinsi Liang, angin utara mengacak-acak jubah biksu putihnya. Tiba-tiba, dia menoleh ke belakang. Di langit yang jauh, banyak mata melewati penghalang antara alam dan berkumpul padanya. Perasaan ini seperti seorang anak yang mengamati serangga kecil dalam wadah kaca. Penghinaan, keingintahuan, keceriaan, tentu saja. Dan hati-hati. Hal itu dikarenakan dia bukanlah seekor serangga biasa, melainkan seekor serangga berbisa yang konon katanya dapat menghancurkan alam hantu kelaparan. Tatapan itu hanya waspada, tidak takut. Mereka adalah eksistensi yang memiliki hak untuk berkumpul di sekitar wadah kaca ini. Kalau bukan karena wadah kaca, salah satu dari mereka pasti sudah dapat menyapu bersih 9 provinsi. Faktanya, tatapan mata mereka saja dapat membuat tekad seseorang runtuh. Namun, dia tidak terpengaruh. Dia hanya mengerti, menara hantu tetap dibangun pada akhirnya. Tuan, ayo kita pergi ke wilayah iblis. Akan terlambat jika kerajaan hantu kelaparan telah melahap habis 9 provinsi. Sepasang mata itu membuat jiwa pedang Forsaken Immortal menggigil. Ia bahkan merasakan ketakutan. Ia tidak bisa beralih ke ahli pedang lain. Jika ia menjadi musuh dengan lawan-lawan ini, ia pasti akan hancur. Ada banyak gua iblis di Provinsi Liang, dan salah satu di antaranya dapat mengarah ke wilayah iblis. Selama dia mencapai wilayah iblis, wilayah hantu kelaparan tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Mereka bahkan tidak dapat mengirim hantu untuk membunuhnya. Namun, dia menggelengkan kepalanya. Bawa aku ke 5 makam tertinggi. 5 dewa abadi tertinggi telah meninggalkan 5 makam. Mereka semua menyebut diri mereka sebagai alam dan melayang di 9 provinsi. Jiwa makam lukisan bukanlah Raja Naga Laut. Jiwa makam pedang meninggalkan pedang demi keabadian. Sekarang, hanya makam sitar, makam buku, dan makam catur yang tersisa. Jiwa pedang abadi terabaikan berkata, itu hanya buang-buang waktu. Para kultivator di dunia ini terlalu lemah untuk menemukan 5 makam. Bahkan ada banyak hantu abadi dan mayat abadi di alam hantu kelaparan. Kelima makam itu terhubung dengan 9 provinsi. Saat dunia ini hancur total, tidak akan ada tempat bagi kita untuk melarikan diri. Saya sudah memutuskan, tidak perlu bicara lagi. Kuburan adalah kuburan. Bersembunyi di dalam kuburan adalah pertanda buruk. Akan tetapi, sebelum dia kembali, dia tidak mau pergi, sekalipun dia dikubur di dalam liang lahat. Bagus. Dia dan pedang itu menjadi satu, berputar, dan menembus kehampaan. Di bawah menara hantu pencapai langit, hantu lapar itu tiba-tiba memuntahkan peti mati hitam. Peti mati itu terbang ke langit dan jatuh ke tanah. Peti mati itu diukir dengan rune yang rumit dan misterius. Tiba-tiba, sebuah celah kecil terbuka. Tidak ada sedikit pun ki mayat atau ki hantu yang keluar. Hanya ada tangan pucat yang dengan lembut memegang tepi peti mati dan mendorong tutup peti mati hingga terbuka sepenuhnya. Seorang pemuda mencoba melangkah keluar dari peti mati hitam itu. Kakinya mendarat di tanah tandus dan dia tersenyum. Berhasil. 2 taring terlihat di sudut mulutnya. Selain itu, dia tampak tidak berbeda dari manusia. Dia mengenakan pakaian putih dan baju besi hitam, dan pedang panjang tergantung di pinggangnya. Dia tampak seperti prajurit yang heroik, sama sekali tidak seperti hantu yang ganas dan menakutkan. Dia menoleh ke belakang dan melihat semua raja mayat dan raja hantu menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Dia terkejut. Zombie. Jika ada yang disebut ras dewa di wilayah hantu kelaparan yang kacau, itu adalah ras zombie. Tidak seperti saudara mereka yang ganas dan jahat, zombie tampak hampir tidak berbeda dengan manusia hidup. Mereka bahkan memiliki suhu tubuh dan detak jantung. Mereka tidak disiksa oleh rasa lapar, mereka juga tidak melahap hantu lainnya.
Namun, kekuatan mereka jauh di atas hantu biasa. Mereka adalah favorit sejati alam hantu kelaparan, hampir setara dengan klan Luo Hou dari alam Asura. Namun, klan Luo Hou lahir. Para zombie tidak dapat bereproduksi. Selain leluhur mereka, Dewi Nuba, sisanya didapatkan. Hanya zombie yang sangat kuat yang dapat mewariskan keturunan mereka, dan mereka harus menggunakan kekuatan asli mereka. Mereka memilih para jenius yang tak tertandingi dari 3.000 dunia. Kuang Tianyu seperti zombie. Dia bertanya, mengapa kamu tidak mencari orang yang masih hidup untuk dimakan? Apa yang kamu lakukan di sini? Ini perintah Kaisar Li. Tuan Zombie, kabarnya musuh ada di utara. Begitu dia meninggalkan gerbang hantu kelaparan, bahkan jika Raja Mayat dan Raja Hantu menyerang bersama, mereka tidak akan sebanding dengannya. Aku memiliki bimbingan dari bintang-bintang. Aku tidak butuh omong kosongmu. Kuang Tianyu menatap langit. Sepasang mata, besar dan kecil, bagaikan bintang, berkumpul di suatu tempat di utara. Saat ini, ada juga banyak mata yang tertuju padanya. Dia membungkuk pada sepasang mata dan melambaikan tangannya. Karena aku di sini, aku tidak perlu peduli dengan Kaisar Li. Mari kita buat kekacauan besar. Hahaha, saat aku menghancurkan pewaris tulang putih, aku akan menjadi kaisar di wilayah ini. Chapter 1283. Ledakan. Sebuah lubang sedalam 100 zang muncul di tanah. Di tengah tawannya yang liar, Kuang Tianyu melesat ke angkasa, menembus lapisan awan hingga mencapai ujung cakrawala. Angin astral yang bergejolak menerjang tubuhnya, namun tidak meninggalkan satu pun luka padanya. Dia menatap ke bawah ke 9 wilayah. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di langit, dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut dan berkata pada dirinya sendiri. Ini wilayahku. Terlepas dari apakah itu Raja Pohon Beringin di selatan atau pengadilan kerajaan Xia Agung di utara, dia tidak menempatkan satu pun dari mereka di matanya. Bahkan target terbesar dari perjalanan ini, penerus tulang putih, dapat dihancurkan dengan jentikan tangannya. Ini bukan kesombongan, tetapi keyakinan diri yang mutlak. Dia telah melewati 4 kesengsaraan surgawi. Menurut para hantu biasa, dia akan menjadi Kaisar Mayat. Namun, dia tidak berpikir bahwa ini adalah sebutan kehormatan untuk zombie sungguhan. Kultivator terkuat di dunia Jiushu hanya berada di puncak kesusahan surgawi ketiga. Perbedaan satu alam utama bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Terlebih lagi, ada kesenjangan kekuatan yang besar antara kesengsaraan surgawi ketiga dan keempat. Bukan tanpa alasan bahwa umat Buddha menyebut para kultivator yang telah mengatasi 4 kesengsaraan surgawi sebagai buah maju. Dalam perjalanan menjadi abadi dan dewa, mereka yang belum mengatasi 4 kesengsaraan surgawi sama sekali tidak memenuhi syarat. Sekalipun ada ribuan kultivator hebat yang bekerja bersama, mereka tetap tidak ada tandingannya. Temukan saja Kaisar Mayat yang kuat di alam hantu kelaparan, dan misi ini tidak akan terlalu sulit. Lawan satu-satunya adalah dunia ini. Namun, Dewa Mayat dan Dewa Hantu yang menguasai wilayah hantu kelaparan bertekad untuk memenangkan pertempuran ini. Meskipun risikonya sangat kecil, mereka harus menghentikannya sejak awal. Mereka bahkan tidak menunggu alam hantu lapar melahap 9 provinsi sepenuhnya. Mereka langsung mengirim zombie yang selamat dari 4 kesengsaraan surgawi ke 9 provinsi. Bahkan jika dia meminjam kekuatan dari alam hantu kelaparan. Untuk menciptakan peti mati hitam yang menipu ini, dia telah membayar harga yang sangat mahal. Dapat dikatakan bahwa dia bertekad untuk mendapatkannya. Kuang Tianyu menarik napas dalam-dalam dan memamerkan taringnya. Auranya terus meningkat, menyingkirkan angin astral yang tak terukur. Untuk sesaat, cuaca berubah, seolah-olah iblis yang tak tertandingi telah turun. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan redup, membawa aura ilahi. Apa itu? Raja Pohon Beringin juga merasakan sesuatu. Dia belum pernah merasakan aura yang begitu mengerikan di 9 negara. Itu jelas bukan sesuatu yang dapat dimiliki seorang Raja Mayat atau Raja Hantu. Dia berubah pikiran. Hukum langit dan bumi yang tak kasat mata bagaikan jaring raksasa yang melilit sumber aura. Namun, saat dia mendekat, hukum langit dan bumi kehilangan efeknya, seolah-olah itu adalah titik buta. Kuang Tianyu segera menyadarinya. Dia melirik ke arah selatan. Dia bahkan bukan dewa dunia. Kamu masih berani berurusan denganku. Betapa cerobohnya. Kemarahan terpancar di wajahnya. Reaksi dunia tidak main-main. Jika dia tidak hati-hati, jiwanya akan hancur. Bahkan jika dewa sejati atau dewa abadi sejati turun, mustahil bagi mereka untuk melawan dunia secara langsung. Kalau tidak, mereka tidak akan menjatuhkannya. Namun, suasana hatinya langsung membaik. Sekarang bahkan hukum dunia tidak dapat berbuat apa-apa padanya, apa yang perlu ditakutkan. Perjalanan ini hanyalah jalan-jalan, dan dia bahkan mendapatkan domain secara gratis. Bibirnya terbuka saat dia berkata tanpa suara, tunggu sampai aku membunuh pewaris tulang putih. Jika keinginanmu belum dilahap oleh alam hantu kelaparan, maka aku akan datang dan membunuhmu. Kata-kata itu bagaikan guntur yang meledak di atas Towering Sky City, dan tekanan yang terkandung di dalamnya menyebabkan para Raja Iblis gemetar. Ombak hutan naik dan turun. Raja Pohon Beringin mendesah dalam hatinya. Menyatu dengan dunia tampaknya merupakan kesalahan besar. Akan lebih baik jika dia naik lebih awal. Setelah alam hantu lapar melahap 9 provinsi, yang lain mungkin masih bisa berubah menjadi hantu dan berjuang di ambang kematian, tetapi dia pasti akan mati. Musuhnya adalah kehendak seluruh alam hantu lapar, dan dia sudah bisa merasakan kesadarannya terkikis. Kuang Tianyu menerobos lapisan angin astral, bergerak lebih cepat dari cahaya. Dia terbang melewati provinsi hijau dalam sekejap mata dan memasuki provinsi naga, terbang langsung di atas gunung kepala naga. Dia melirik naga emas yang bercokol di gunung, tetapi hanya tersenyum jijik. Ini mungkin tulang yang paling sulit dikunyah di dunia ini, tetapi tulang tetaplah tulang pada akhirnya.
Setelah aku menyelesaikan misiku, aku akan kembali dan membereskannya perlahan-lahan. Aku akan memperluas wawasan penduduk asli ini dan membiarkan mereka melihat seperti apa kaisar sejati. Dalam sekejap mata, dia melewati provinsi Naga dan tiba di provinsi Liang. Di langit, tempat kedua pasang mata itu bertemu, tampak padang rumput yang kosong. Kuang Tianyu mengerti setelah berpikir sejenak. Jadi itu adalah wilayah yang melekat pada dunia ini, mirip dengan surga gua. Bagi dunia seperti ini, memiliki metode seperti itu, sungguh mengejutkan. Akan tetapi, jika mereka mengira mereka dapat menghentikanku dengan trik kecil ini, maka mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Sambil berbicara dia menghunus pedang panjang di pinggangnya. Di dalam istana, ada beberapa lapis tirai. Seorang wanita berpakaian jubah istana berwarna hijau tua duduk dan memainkan sitar. Jari-jarinya yang ramping memetik senar dengan santai, dan suara sitar berputar-putar seperti suara alam. Wajah di balik tirai itu samar-samar, tetapi tidak diragukan lagi bahwa dia sangat cantik. Tiba-tiba, alisnya sedikit berkerut, dan suara sitar berubah. Itu sedingin es, dan loncengnya membawa aura bilah pedang. Siapa yang ke sana? Kilatan cahaya pedang menembus lapisan tirai. N kecil berdiri tanpa alas kaki di pagar marmer putih dingin di luar istana, tetapi dia tidak melihat wanita yang sedang memainkan sitar. Dia hanya melihat sitar hijau tua di tangannya, menyadari bahwa itu adalah wujud aslinya. Kau, Guoli, wanita berjubah istana itu awalnya bertanya kepada Little N, tetapi tiba-tiba dia melihat pedang di tangannya. Ekspresinya berubah, dan dia memanggil nama asli pedang abadi yang terbengkalai, Guoli. Keduanya pernah menjadi harta karun 5 absolut abadi, sehingga mereka tidak bisa lebih akrab satu sama lain. Dia mengambil sitar dan berbalik untuk pergi. Dengan lambaian tangannya, senar sitar saling bersilangan. Senar sitar tajam dan sensitif, dan ribuan lonceng menunggu untuk dilepaskan. Tanpa menunggu Little N berbicara, pedang abadi terbengkalai itu melompat keluar, berputar, dan melesat keluar, memotong senar sitar yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, pedang itu berubah menjadi bentuk manusia dan menghalangi jalan wanita itu. Lu Yi, lama tak berjumpa. Salah satu matanya terbuka lebar, dan yang satunya lagi sedikit menyipit. Bahu kirinya tinggi, dan bahu kanannya terkulai. Wajahnya seperti wajah seorang pemuda. Dia tidak bisa dianggap jelek, tetapi seluruh tubuhnya penuh dengan lekukan aneh. Bahkan pakaian di tubuhnya tidak pas. Kata-kata yang keluar dari mulutnya dipenuhi aura seorang hooligan. Adapun wanita bernama Lu Yi, dia seperti sedang digoda oleh seorang berandalan. Wajahnya dipenuhi kepanikan, dan jelas terlihat bahwa dia sangat takut padanya. Pedang abadi yang terbengkalai menunjuk ke arah Little N dan berkata, ini adalah majikan baruku. Kau harus segera mengakuinya sebagai majikanmu. Jika kau berani melawan, aku akan segera memotong sitarmu yang rusak. Sambil berbicara, dia bahkan mengerucutkan bibirnya. Aku sudah lama ingin melakukan ini. Tanpa menunggu Lu Yi menjawab, dia mengayunkan pedangnya dan menunjuk ke arah sitar. Jangan, teriak wanita itu, suaranya sangat mengharukan. Little N tidak berbicara. Inti dari makam sitar ini jelas adalah sitar beriak hijau ini. Jika dia dapat menaklukkannya, itu akan sangat bermanfaat. Sebelum dia sempat memikirkan apa yang harus dikatakan, jiwa Green Rippling Cedar menyerah. Dengan wajah penuh kepahitan tersembunyi, pedang abadi terbengkalai menarik lengan bajunya dan menawarkan sitar dengan kedua tangan. Ia berseru dengan enggan, Tuan. Wajah pedang abadi yang terbengkalai dipenuhi rasa bangga sekaligus kecewa, seakan menyesal karena tidak dapat memotong sitar. Itulah kelima harta karun yang sangat dihargai oleh 5 absolut abadi. Kekuatan penghancur pedang abadi yang terbengkalai tidak diragukan lagi adalah nomor 1. Dibandingkan dengan sitar, catur, kaligrafi, dan lukisan. Hanya pedang yang merupakan senjata perang. Meskipun aneh dan jelek, selama pedang itu dapat membunuh musuh, maka pedang itu adalah pedang yang berharga. Jelaslah bahwa pedang abadi yang terbengkalai telah mengancam rekan-rekannya berkali-kali di masa lalu. Ia telah mengumpulkan kekuatannya untuk waktu yang lama. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, jika mereka tidak bisa mendapatkan persetujuan dari jiwa Green Rippling Cedar, akan sulit menaklukkannya. Jika mereka memaksakannya, mungkin lebih baik mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam kehinaan. Namun, menghadapi sahabat lama, seperti pedang abadi yang terbengkalai, jiwa Green Rippling Cedar tidak berani melakukannya. Dia memiliki hati yang seperti Cedar dan mengerti bahwa tidak perlu berdebat dengan orang gila. Lebih baik menyimpan harga diri, lebih baik mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam kehinaan, di saat seperti ini. Namun, ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada N kecil, apakah kamu tahu cara memainkan sitar? Ia tidak mengerti bagaimana N kecil dapat menaklukkan pedang kepatuhan. Bahkan 5 absolut abadi tidak dapat membuat pedang taat menjadi begitu patuh. Tentu saja, 5 dewa absolut tidak peduli dengan pedang yang ditakdirkan untuk menyerah ini, jadi dia tidak menahannya. Tidak, N kecil meletakkan tangannya di sitar dan api sama di tulang putih pun membumbung. Baiklah, jiwa Green Rippling Cedar dengan berat hati menerima hasil ini. Begitu Xiao An memurnikan gukin riak hijau, menara gerbang tinggi di luar istana terpotong 2 oleh serangan pedang. Kalau saja bukan karena pedang abadi yang terbengkalai yang memimpin jalan, gerbang utama Cedar Mound pasti sudah ada di sana. Cahaya pedang bersiul di udara, menerobos puluhan istana. Baru saja, cahaya itu berhenti. Angin bertiup ke lengan baju Little N dan dia menoleh ke belakang. Kuang Tianyu berdiri di reruntuhan celah dan menatapnya dari jauh. Penerus tulang putih memang cantik. Sayang sekali. Dia melangkah maju, lalu tiba-tiba berhenti. Sebuah senar sitar menangkap kakinya. Tanpa disadari, seluruh ruang telah terisi dengan senar sitar.
Little N menekan tangannya pada sitar hijau yang bergetar dan memetiknya dengan sekuat tenaga. Dia tidak peduli dengan teknik sitar apapun. Hanya dengan satu gerakan, dia mendorong kekuatan penghancur gundukan sitar hingga batasnya. Dia juga mengerti bahwa dia hanya mempunyai satu kesempatan. Semua senar sitar berdenting bersama-sama, dan musiknya memukau. Senar sitar melilit tubuh Kuang Tianyu lapis demi lapis, seolah menenun kepompong tebal. Cahaya pedang melesat keluar, ribuan istana berubah menjadi debu, dan miliaran senar sitar putus sekaligus. Istana tempat Little N berdiri adalah yang pertama menerima serangan dan berubah menjadi tanah putih. Sebuah jurang tertinggal di tanah, dan pemandangan 9 negara dapat terlihat di jurang tersebut. Tadi, serangan pedang itu hanya akibat menerobos wilayah ini. N kecil menghilang. Kuang Tianyu berkata, betapa liciknya. Mencoba membuang-buang tenagaku untuk membeli waktu. Meskipun dia dapat bersembunyi dari hukum langit dan bumi, dia tidak dapat memperoleh ki spiritual dari 9 negara untuk mengisi kembali dirinya, kecuali dia kembali ke gerbang hantu kelaparan. Dengan kecepatannya, dia bisa kembali dalam sekejap, tetapi dengan begitu banyak mata di langit yang mengawasinya, dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri. Mari kita lihat di mana lagi kamu bisa bersembunyi setelah meninggalkan wilayah ini. Namun setelah meninggalkan gundukan sitar, mengikuti arah mata di langit, dia tiba di tempat kosong. Masih ada lagi. Di dalam pondok beratap jerami itu, seorang sarjana berjanggut tengah memegang kuas dan menulis sebuah syair. Cahaya pedang menyala di depannya, dan kuas di tangannya bergetar. Dia berteriak kaget, bagus sekali, Li. Panggil aku kakek Li baik. Jiwa pedang abadi terabaikan itu mencengkeram jenggotnya. Sesaat kemudian, Xiao An menyempurnakan kuas lainnya dan memutarnya di ujung jarinya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bait yang tertulis di atasnya, pelayaran yang lancar dan semoga sukses setiap tahun, semuanya berjalan sesuai rencana, dan Anda akan naik selangkah demi selangkah. Ada juga catatan horizontal, bintang-bintang keberuntungan bersinar. Namun, poin terakhir dari kata, bersinar, terseret keluar. Dengan ledakan keras, Book Mound hancur. Dengan lambaian kuas, seluruh karya kaligrafi di Book Mound, termasuk syair di atas meja, menyerbu ke celah itu. Dalam sekejap, sesosok tubuh menerobos semua, goresan horizontal dan vertikal, dan menyerbu ke dalam pondok beratap jerami itu. Tidak ada seorang pun di pondok itu. Kuang Tianyu mengangkat alisnya karena marah. Dia tidak menyangka masalah sekecil itu butuh usaha sebesar itu. Seluruh gundukan catur adalah papan catur yang besar. Potongan-potongan hitam dan putih tersebar di mana-mana, membentuk akhir permainan demi akhir permainan. Setiap permainan seperti sebuah formasi, yang terus berubah. Sang jiwa catur yang cantik jelita bak wanita, bertopi tinggi hitam, dan berjubah putih panjang, tengah menanti seorang master, pecatur jenius yang mampu memecahkan semua akhir permainannya. Akan tetapi, ia sudah pucat saat takluk pada bilah pedang abadi terabaikan. Jiwa pedang abadi terabaikan berkata, ketiga orang ini mudah dihadapi, tetapi jika itu adalah naga palsu, aku harus membunuhnya. Mungkin ini karena sifat bawaannya. Sitar, catur, kaligrafi, dan pedang semuanya harus digunakan oleh seseorang. Selain pedang abadi terabaikan yang gila dan pemberontak, jiwa-jiwa sitar, catur, dan kuas semuanya sedang menunggu master yang cocok, yang memudahkan mereka untuk mengenali seorang master. Lukisan berbeda-beda. Lukisan hanya bisa dikagumi, tidak bisa digunakan, sehingga membentuk gayanya sendiri. Terlebih lagi, 5 absolut abadi telah melukis seekor naga, jadi dia tidak akan terancam oleh pedang abadi tertinggal. Jika kita kalah lagi, kita tidak akan punya jalan keluar. Little N diam-diam memasukkan Blood-Sea Banner ke papan catur dan menyiapkan formasi Skeleton Demon. Dia meminta jiwa Forsaken Immortal Sword untuk memimpin formasi pedang. Siter dan sikat diletakkan di sampingnya, jadi dia harus melakukan bagiannya. Ya, tidak ada jalan keluar. Peluangnya untuk bertahan hidup sangat kecil, tetapi tidak ada rasa takut, hanya rasa bersalah yang mendalam. King Shan, maafkan aku. Aku tidak bisa menepati janjiku. Aku khawatir aku tidak bisa menemanimu melampaui 9 surga. Papan catur bergetar. Makam catur telah hancur. Kuang Tianyu mengerutkan kening saat matanya bersinar terang. Seluruh langit berbintang adalah papan catur, dan bintang-bintang yang berkelap-kelip adalah bidak catur. Namun, ia hanya bisa menyelesaikan permainan dengan perlahan. Ia lebih suka menghancurkan lawan-lawannya dengan kekuatan penuh. Ia membelah langit berbintang dengan pedangnya, tetapi ia beralih ke permainan lain. Dalam sekejap mata, dia telah memecahkan lusinan permainan. Dia menjadi semakin tidak sabar saat berteriak, penerus Whitebone, berhentilah berjuang di ambang kematian. Keluarlah dan terima kematianmu. Jiwa catur berteriak, saya hampir kehabisan permainan. Tuan, lawan macam apa ini? Kenapa dia begitu kuat? N kecil tidak menjawab sambil menggenggam pedang pembunuh Buddha dengan erat. Kuang Tianyu menerobos, langit berbintang, terakhir dan tiba-tiba mendarat di papan catur besar. Sisi hitam dan putih bertarung di papan catur. Itu seperti medan perang kuno dengan ribuan tentara dan kuda. Dia telah jatuh ke dalam barisan. Musik sitarnya memukau, dan ada penyergapan di semua sisi. Diiringi dengan bunyi lonceng yang samar-samar, tetapi lebih membingungkan lagi. Lautan darah yang deras mengalir deras saat sejuta kerangka menunggangi ombak yang bergulung-gulung dan menyerangnya. 36 tasbih berputar saat turun dari langit, 139 pedang tulang saling bersilangan. Pembantaian tanpa akhir, miliaran nyawa dipertaruhkan dalam pertempuran ini. Kuang Tianyu akhirnya menunjukkan ekspresi hati-hati. Dia tidak ingin gagal total. Cahaya keemasan bersinar di matanya saat dia menenangkan hati dan jiwanya. Dia menghentakkan kakinya dengan keras, menyebabkan papan catur bergetar dan bidak-bidak catur berhamburan. Dia membiarkan pedang tulang putih itu menebas tubuhnya, menimbulkan suara berdenting.
Susunan pedang yang dapat membunuh Raja Iblis tidak dapat melukainya sama sekali. Dengan satu tebasan, lautan darah terbelah. Tiba-tiba, lehernya menegang. Tasbih tengkorak melilitnya dengan erat, berubah menjadi tengkorak-tengkorak kecil yang menggigitnya dan menariknya ke langit. Sinar pedang menyambar saat pedang abadi terkutuk merobek kehampaan dan menebas ke bawah. Dia meraih tasbih itu dengan tangan kirinya dan menariknya. Dia mengayunkan pedangnya dengan tangan kanannya dan menangkis pedang abadi terlupakan. Pada saat itu, sesosok tubuh putih muncul dari lautan darah dan tiba di belakangnya. Bila pedang itu berterbangan, lapisan penyergapan dan formasi susunan semuanya ditujukan untuk satu serangan. Pedang pembunuh Buddha, astronomi mengambang. Chapter 1284. Bilahnya menembus baju besi hitam dan pakaian putih, menyentuh kulitnya. Rambut Kuang Tianyu berdiri tegak. Dia merasakan kengerian kematian, dan matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Karena mewarisi garis keturunan Dewa Laut, tubuhnya begitu kuat sehingga angin astral pun tidak dapat melukainya sama sekali. Yang lebih dahsyat lagi adalah kesembuhannya. Bahkan jika tubuhnya dipotong-potong dan dipenggal, dia tidak akan mati. Dia bahkan secara keliru disebut sebagai makhluk abadi. Kata, kematian, terlalu asing baginya. Saat dia memikirkannya, reaksinya tidak lambat sama sekali. Dia meraih bilah pedang itu dengan punggung tangan. Menoleh ke belakang, cahaya kemasan melesat ke segala arah dan bertemu dengan sepasang mata hantu. Dia mencibir, mari kita lihat trik apa lagi yang kamu miliki. Ah, petik 2. Tiba-tiba dia merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya. Darah menyembur keluar dan mewarnai pedang pembunuh Buddha menjadi merah. Dalam sekejap, darah itu berubah menjadi api dan menyebar di sepanjang luka yang robek. Minggir, Kuang Tianyu melambaikan tangannya dan mengirim Little N terbang. Dia melihat tangan dan pergelangan tangan kanannya terbakar. Dalam sekejap mata, api telah mencapai sikunya. Dia mengambil keputusan dan memotong pergelangan tangannya. Seluruh lengan kanannya retak dan berubah menjadi bola api di udara. N kecil merasa sedikit menyesal. Jika pedang ini mengenai titik vital, dia pasti sangat yakin bisa membunuhnya. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya atau seberapa cepat pemulihannya, dia tidak akan mampu lolos dari kematian. Sekalipun hanya menusuk tubuhnya, itu sudah cukup untuk melukainya dengan parah. Meskipun dia telah memotong salah satu lengannya, tidak akan ada kesempatan kedua. Peluang tipis untuk bertahan hidup telah terputus. Beraninya kau menyakitiku. Gigi Kuang Tianyu menonjol keluar. Wajahnya tampak ganas saat dia meraung. Pedang itu tidak hanya memotong salah satu lengannya, tetapi juga melukai jiwa spiritualnya. Dan harga dirinya. Perasaan ini seperti manusia yang menggoda seekor semut dan tiba-tiba digigit. Rasa sakitnya memang luar biasa, tetapi semut itu beracun, sehingga memaksanya untuk mengamputasi anggota tubuhnya demi menyelamatkan hidupnya. Itu lelucon yang menyedihkan. Rasa malunya berubah menjadi amarah. Aura kekerasan mengamuk, dan gundukan catur berguncang hebat. Bahkan lautan darah yang bergelombang mendekatinya. Itu langsung mengering. N kecil menggenggam pedang peri yang terbengkalai. Dia menyatu dengan pedang dan terbang keluar dari Chess Mount, menuju selatan. Di bawah tatapan banyak pasang mata, dia tahu bahwa tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Tetapi dia tidak akan terusik oleh emosinya dan menunggu kematian. Itu tidak terduga. Kaisar mayat tidak langsung mengejarnya. Hal ini membuatnya merasa sedikit aneh. Mungkinkah pedang itu telah melukainya dengan parah? Di gundukan catur, Kuang Tianyu berlutut di tanah dengan urat biru menonjol di dahinya. Ia mengumpulkan seluruh tenaganya di bahu kanannya, dan sebuah butiran tumbuh keluar. Ada 5 cabang di bagian atas butiran itu, dan bentuknya samar-samar menyerupai tangan kecil. Dia yakin bisa membunuh penerus Whitebone dengan satu tangan, tetapi dia tidak ingin kabur dengan lengan patah di depan semua orang. Itu akan menjadi penghinaan besar, dan dia pasti akan menjadi bahan tertawaan di alam hantu kelaparan. Lebih jauh lagi, banyak di antara mata itu adalah milik tuannya. Awalnya, luka kecil, seperti itu dapat disembuhkan hanya dengan pikiran. Paling-paling, itu akan menghabiskan sejumlah energi. Namun sekarang, ia menyadari bahwa itu tidak semudah itu. Luka pedang di tubuh Raja Pohon Beringin dari kota menjulang memang sudah sangat kecil, tetapi masih ada. Bagaimana luka yang disebabkan oleh pedang pembunuh Buddha bisa disembuhkan dengan mudah? Brengsek, 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 aku pasti akan membunuhmu. N kecil berjalan ke selatan dan tiba di Provinsi Naga. Ia berhenti di kaki Gunung Kepala Naga. Naga emas yang terbentuk dari ki naga meraung ke arahnya. Raungan itu seperti alarm, bergema di seluruh istana kekaisaran. Kaisar Si Agung, 3 menteri, dan 9 menteri semuanya tiba di puncak gunung. Melalui awan di bawah kaki mereka, mereka melihat sosok putih itu. Itu musuh. Apa yang coba dia lakukan? Qian Rongzi juga ada di antara mereka. Dia jelas belum mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, tetapi dia tampaknya diperlakukan dengan sangat hormat. Dia bahkan setara dengan Kaisar Xia Agung. Dia tampak cukup senang dengan dirinya sendiri, tetapi matanya tampak mendung sekarang. Dia sudah mengerti maksud Little N. Tak ada satupun orang yang hadir yang bodoh. Mereka semua juga mengerti. Penasihat kiri berkata dengan marah, musuh ingin memikat Kaisar mayat ke istana kekaisaran. Baginya, 9 provinsi itu luas, tetapi tidak ada jalan keluar. Dia harus menggunakan semua kekuatannya. Dia hanya bisa menggunakan pedang abadi tertinggal untuk menerobos formasi istana kekaisaran dan masuk. Namun, ia harus memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Hanya dengan begitu ia dapat mengalihkan masalah, atau akan ada masalah baik secara internal maupun eksternal. Istana Kekaisaran Sia Besar juga menganggapnya sebagai musuh bebuyutan. Gunung Kepala Naga juga merupakan tempat yang berbahaya. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan pernah mengambil risiko.
Penasihat kiri menyarankan, Yang Mulia, mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk membunuh musuh Buddha? Tidak peduli kapan dan di mana, musuh Buddha akan selalu menjadi musuh utama agama Buddha. Sedangkan untuk para iblis dan mayat, mereka harus menunggu. Sambil mencibir, semua orang menatap Qian Rongzi. Penasihat kiri mengerutkan kening. Mengapa kamu tertawa, kawan? Qian Rongzi berkata, aku tertawa karena kau tidak tahu prioritasmu, penasihat kekaisaran. Kita akan melawan musuh Buddha terlebih dahulu. Apakah kau pikir kaisar mayat akan berterima kasih kepada kita saat dia tiba? Apakah dia hanya akan duduk diam dan melihat kita mempersembahkan kurban ke surga? Jika pengorbanan gagal, kita semua akan binasa bersama. Hasil terbaik adalah berubah menjadi mayat. Petik 2. Ekspresi penasihat kiri berubah, tetapi ketika dia memikirkan latar belakangnya dan 3 menteri kadipaten serta 9 menteri di sampingnya, dia tidak bisa menahan diri. Kaisar Xia Agung bertanya, bagaimana menurutmu, kawan? Qian Rongzi berkata, jika dia ingin masuk, biarkan saja dia masuk. Jangan menyerangnya, lepaskan kebencianmu untuk saat ini dan bekerja samalah dengannya melawan Kaisar Mayat. Kaisar Xia Agung berkata, kita mungkin tidak bisa. Dia jelas bukan Kaisar Mayat biasa. Kita bisa menunda selama yang kita bisa. Kita akan segera memulai pengorbanan. Menteri Ritus berkata, namun kami belum siap. Qian Rongzi berkata, kita tidak perlu khawatir tentang itu. Begitu dunia ini benar-benar dilahap oleh alam hantu kelaparan, kita harus mengorbankan hantu. Kaisar Xia Agung melirik ke langit dan tiba-tiba menemukan bahwa sebuah bintang biru telah muncul di antara pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Bintang itu sangat kecil dan redup, tetapi itu jelas bukan mata. Itu lenyap dalam sekejap mata. Dia tidak mampu untuk berpikir terlalu banyak tentang hal itu. Dia telah mengambil keputusan dan memerintahkan, mulailah pengorbanan. Kelompok itu segera tiba di sebuah altar tinggi di tengah istana kekaisaran. Altar tinggi itu memiliki 2 sisi, bundar di bagian luar dan persegi di bagian dalam. Altar itu lebih tinggi di bagian utara dan lebih rendah di bagian selatan. Pagar batu giok putih yang diukir dengan indah itu jelas berbeda dari gaya bangunan rakyat lainnya. Pagar itu pasti dibangun oleh manusia. Tidak bisa dianggap besar, tetapi sederhana dan megah. Dikenal sebagai altar surga. Qian Rongzi berjalan ke altar surga sendirian. Tepat saat dia hendak menanam tanaman merambat langit di tengah altar surga, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat bintang biru tua yang luar biasa menyilaukan. Semua orang mengikuti garis pandangannya dan melihat bahwa bintang itu telah menghilang lagi. Kali ini, tak lama kemudian bintang itu muncul lagi. Bintang itu seperti bulan biru, terang dan berkilau, menerangi seluruh 9 provinsi. Dari para duyung laut selatan hingga para penggembala provinsi Suang, semua orang melihat ke kejauhan dan bertanya, apa itu? N kecil mendongak dan tiba-tiba merasakan detak jantungnya sendiri. Gumpalan daging palsu itu tampaknya benar-benar telah menjadi pilar kehidupan, berdenyut dengan setiap kerlipan bintang. Perasaan ini luar biasa akrab dan luar biasa akrab. Ketika bulan biru bersinar lagi, ia menerobos langit yang dipenuhi dengan kebencian. Sambil menyeret ekornya yang panjang, ia terbang menuju gunung kepala naga seperti meteor yang sangat besar. Semua orang di istana kekaisaran menjadi pucat karena ketakutan. Jika meteor seperti itu menabrak gunung kepala naga, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. N kecil menatap meteor itu dengan bingung, seperti seorang gadis muda yang membuat permohonan kepada meteor itu. Meteorit itu mendarat di kaki gunung dan meleleh ke dalam kehampaan seperti gelembung sabun yang pecah, menghilang tanpa jejak. Sebelum Little N sempat tersadar, ia dipeluk erat. Suaranya terngiang di telinganya, aku sangat merindukanmu. Dunia seakan bergetar. Semua perasaan sejak mereka berpisah tiba-tiba mengalir deras ke dalam hatinya. Kerinduan, kesakitan, kesedihan, dan rasa bersalah mengubah danau yang tenang menjadi lautan yang bergelombang, lalu menjadi tenang dalam pelukannya. Semua keinginannya telah terpenuhi. King Shan, Sastra Surga Mengambang. Chapter 1285. Dunia itu luas, bintang-bintang mulai tampak, gunung-gunung menjulang tinggi, dan naga-naga melingkar. Pada saat ini, semuanya menjadi tidak berarti. Hanya orang yang ada di pelukannya yang tidak tergantikan. Itu adalah kesempatan yang hanya dapat dicapai dengan kegigihan dan melintasi kekosongan. Jadi, mereka bertemu sekali lagi. Li Qingshan menghirup aroma cendana samar-samar dari rambutnya. Kegembiraan yang tak terlukiskan memenuhi dadanya, mengisi lubang yang tak terlihat, dan dia merasakan kedamaian. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening, merasakan banyak tulang patah di bawah kulitnya yang hangat dan lembut. Dia bertanya, apakah kamu terluka? Little N tiba-tiba tersadar, memikirkan situasi saat ini. Baru saja, gelombang, Kaisar Mayat, telah melukainya. Dia menempelkan dirinya ke telinga Li Qingshan dan menjelaskan secara singkat tentang invasi alam hantu kelaparan, Kaisar Mayat yang memburunya, dan rencananya sendiri. Ekspresinya tiba-tiba menjadi agak kesal. Begitu dia kembali, dia harus menghadapi musuh yang hampir tak terkalahkan karena dia. Li Qingshan mengerti apa yang ada di pikirannya dan tersenyum, apa, aku tidak diterima kembali. Selamat datang, N kecil tersenyum. Dia tidak akan pernah mengatakan hal bodoh seperti, biarkan dia pergi dulu. Hidup dan mati bersama, sudah lama menjadi hal yang wajar bagi mereka. Li Qingshan menatap langit, menatap semua mata yang penuh kebencian. Sepertinya 9 provinsi telah banyak berubah selama aku pergi. Namun untungnya, aku juga telah berubah. Biarkan aku menyelamatkan dunia ini. N kecil ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Dia sedikit khawatir tentang bagaimana reaksinya jika dia tahu apa yang telah dia lakukan. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk membicarakan hal ini. Di Gunung Kepala Naga, Kaisar Xia Agung berkata, itu Li Qingshan.
Dia belum pernah melihat Li Qingshan dengan matanya sendiri, tetapi putra mahkota Si King sering berurusan dengan Li Qingshan. Dia melirik Si King, hanya untuk melihatnya menatap sosok Li Qingshan dengan penuh kebencian. Lalu, jelas ada ketakutan yang tersembunyi dalam kebencian itu. Dia jelas melihat ke bawah dari puncak gunung, tetapi sepertinya dia sedang melihat puncak yang tidak dapat didaki. Penasihat Kekaisaran Kiri berkata, itulah penjahatnya. Kaisar Xia Agung berkata, bukankah dia diasingkan oleh Bai Chen? Tadi, apa itu meteor biru? Tidak seorang pun dapat menjawab pertanyaan ini. Mereka harus mengakui bahwa situasi tersebut telah berada di luar kendali mereka. Setiap rencana besar atau strategi besar harus didasarkan pada kekuatan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa disembunyikan dalam kegelapan dan bergumam beberapa patah kata, berpura-pura menjadi dalang. Saudari, Si Bao, yang memiliki alis tebal dan mata besar, melambaikan tangannya ke arah Gu Yanying dengan sekuat tenaga. Dia sekarang menjadi salah satu pangeran kerajaan Xia. Gu Yanying menatap Li Qingshan dan Little N dengan serius. Dia berbalik dan tersenyum. Dalam sekejap mata, dia bertemu dengan tatapan sepasang mata elang. Dewa Elang Pelindung juga sedang menatapnya. Gu Yanying membungkuk dari jauh, seolah mengakui kekalahan. Dengan kata lain, tidak perlu berjuang atau mencari pengakuan. Banyak emosi yang rumit dan kusut dari masa lalu lenyap bersama busur ini. Ia telah terbang lebih tinggi, melihat langit yang bahkan Dewa Elang belum pernah lihat sebelumnya. Ayahnya tetaplah ayahnya, dan ayahnya hanyalah ayahnya. Itu tampaknya adalah altar surga. Gu Yanying memikirkan sesuatu sebelum memeluk Si Bao juga. Pada dasarnya semua kultivator hebat dari Provinsi Naga telah berkumpul di sekitar altar surga. 3 menteri dan 9 menteri hanyalah gambaran umum. Ada juga penasihat Kekaisaran Kiri dan Kanan, para pangeran, menteri dari 6 kementerian, dan seterusnya. Ada beberapa lusin dari mereka, tetapi tidak seorang pun dari mereka melihat bagaimana dia telah melewati formasi dan tiba di puncak gunung. Kakak, kau sungguh hebat. Si Bao terkejut. Gu Yanying masih berada di tahap ketiga kesusahan surgawi. Dia bahkan belum mencapai puncak kesusahan surgawi ketiga. Jelas Bulu Kun Peng lah yang memberinya kekuatan seperti itu. Berkat tunggangan baru Li Qingshan, Bulu Kun Peng masih memiliki sebagian kekuatannya. Meskipun kekuatan ini tidak benar-benar miliknya, berkurang setiap kali digunakan dan pulih dengan sangat lambat, kekuatan itu telah membuka jalan baginya. Dewa Elang Pelindung segera mengerti bahwa dia telah memperoleh bulu itu dan mewarisi warisan di dalamnya. Selain itu, pemahamannya lebih dalam dan dia telah maju lebih jauh daripada Bai Chen di masa lalu. Jika dia tidak berhasil, dia pasti tidak akan peduli dengan hubungan mereka sebagai ayah dan anak. Dia bahkan akan melawannya. Sekarang, tatapannya malah melembut. Dia menatap wajah Gu Yanying dalam diam. Wajah lama dalam ingatannya menjadi muda lagi, sangat mirip dengan Gu Yanying. Alhasil, ia memejamkan mata dan menghela napas lega. Elang kecil yang ia dorong dari tebing itu telah menemukan langitnya sendiri. Bahkan, ia telah meninggalkannya di tengah debu. Muridku yang baik, apa yang sedang kau lakukan di sini? Tatapan mata Gu Yanying tiba-tiba tertuju pada Qian Rongzi di altar surga lagi. Dia punya beberapa tebakan. Tepat saat dia hendak mendekat dan bertanya, Kaisar Xia Agung menghalangi jalannya dan menatapnya dengan waspada. Celestial, berhubungan langsung dengan keberhasilan upacara pengorbanan, dan upacara pengorbanan adalah sedotan penyelamat bagi seluruh kekaisaran Xia besar. Itu tidak bisa hilang. Gu Yanying berhenti dan mendesah. Yang mulia, Anda akan menyesali ini. Muridku, lupakan saja. Bagaimanapun, kita adalah guru dan murid. Qian Rongzi tidak melihat Gu Yanying. Hanya ketika Gu Yanying naik ke Gunung Kepala Naga, dia meliriknya dengan acuh tak acuh. Itulah sikap seorang bidadari sejati. Selain itu, dia masih sedikit khawatir tentang Little N. Kaisar Maya tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Seperti yang diharapkan, aura ganas muncul dari langit utara. Angin dan awan berubah warna saat mengunci Little N. Sosok itu muncul di udara. Wajah yang tidak berbeda dengan wajah manusia itu kini menjadi sangat mengerikan. Kuang Tianyu mencoba untuk waktu yang lama di gundukan catur dan menemukan bahwa mustahil untuk memulihkan lengannya yang terputus dalam waktu singkat. Membunuh pewaris tulang putih adalah satu-satunya misinya dalam perjalanan ini. Seluruh alam hantu kelaparan memperhatikan masalah ini. Dia tidak bisa terus bersembunyi. Dia hanya bisa menahan rasa malu dan bergegas keluar dari gundukan catur. Mata di langit tampak sedang menatap lengannya yang terputus. Mereka menjadi semakin marah. Pergi ke neraka. Kuang Tianyu meraung dan menebas dengan pedangnya. Tidak ada tipu daya, tidak ada kecerdasan, yang ada hanya kekuatan yang tak tertandingi. Zombie itu tidak mengolah mantra dan hanya bertarung dengan tubuhnya. Kemanapun bilah pedang itu lewat, retakan hitam tertinggal. Tampaknya bahkan dunia tidak dapat menahan bilah pedang ini. Ketika bilah pedang itu tidak lagi ditekan oleh gundukan kin dan gundukan catur, bilah pedang itu menjadi ganas seperti bencana alam. Bilah pedang itu terus mengumpulkan kekuatan, seolah-olah akan membelah gunung kepala naga menjadi dua. Dia sama sekali tidak menganggap serius Li Qingshan yang berada di samping Little N. Sampah seperti itu bisa dihancurkan hanya dengan akibatnya. Qingshan, Little N melihat bahwa Li Qingshan tidak berniat mundur ke istana kekaisaran Xia. Bahkan jika dia mundur sekarang, akan sulit untuk memblokir pedang ini. Jangan khawatir, aku di sini. Li Qingshan mengusap kepalanya dan melangkah maju, menghalangi di depannya. Dia menatap Kuang Tianyu dan berkata, dasar idiot dari alam hantu lapar, jangan pikir aku tidak akan menghajarmu hanya karena kau cacat. Ayo, 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 aku akan melawanmu dengan satu tangan. Lengan kirinya tiba-tiba menyusut, dan lengan kanannya mulai memanjang, menjadi sangat tebal. Lengannya ditutupi rambut hitam, seperti lengan kera. Tentu saja, dia hanya bicara omong kosong.
Ini adalah kekuatan sihir kedua dari Iblis Kera, Lengan Iblis Kera, nomor 1152. Chapter 1286. Mengayunkan lengan kera besarnya, seluruh tubuh Li Qingshan menjadi jauh lebih kurus. Senjata Iblis Kera tidak memiliki efek yang sangat keren. Senjata itu hanya memfokuskan semua kekuatan pada satu lengan, tetapi cukup sederhana dan praktis. Karena hampir semua keajaiban transformasi Iblis Kera terpusat pada satu lengan, itu setara dengan peningkatan kekuatan seluruh transformasi Iblis Kera. Transformasi sihir lainnya, selama diaktifkan oleh lengan Iblis Kera ini, kekuatannya juga akan meningkat. Akan tetapi sihir seperti Wings of the Divine Wind dan Ox Demon Forging Its Hide kekuatannya akan sangat berkurang, dan bahkan tidak bisa digunakan. Baik itu kecepatan maupun pertahanan, semuanya akan sangat terpengaruh. Dan jika dia ingin menang, sihir ini saja jelas tidak cukup. Orang cacat, urat-urat di dahi Kuang Tianyu menonjol. Melihat cara Li Qingshan menyeret lengannya, wajahnya tampak seperti baru saja ditampar. Bahkan keturunan tulang putih yang memotong salah satu lengannya tidak akan membuatnya begitu membencinya. Dia memutar pedangnya, dan momentum pedang yang dahsyat itu melesat ke arah Li Qingshan. Bunuh dia terlebih dahulu. Jika Li Qingshan, sebagai manusia, juga memiliki sihir alami, itu akan disebut teknik mengejek hebat. Memprovokasi orang lain semudah memakan kubis, dan dia suka melakukannya. Saat ini, dia masih memiliki ekspresi jijik di wajahnya, tetapi hatinya penuh dengan kehati-hatian. Lawannya adalah Kaisar Mayat yang telah melalui 4 kesengsaraan surgawi, 1 tingkat lebih tinggi darinya. Dan dia tidak tampak seperti Kaisar Mayat biasa, bahkan dari segi garis keturunan dan fisik, dia tidak punya banyak keuntungan. Ini adalah lawan terkuat yang pernah dihadapinya. Bahkan Qiyongqi saat itu pada dasarnya hanyalah inkarnasi, dibatasi oleh hukum 9 negara. Itu hanya pada puncak 3 kesengsaraan surgawi. Dan kondisinya saat ini jauh dari yang terbaik. Dia telah memahami transformasi Iblis Kera hingga tingkat ketiga. Untuk menjaga kedamaian dunia kecil di dalam dirinya. Transformasi lainnya juga berada pada tingkat ketiga. Dalam hal tingkat kultivasi, dia jauh lebih lemah daripada saat dia meninggalkan 9 negara. Namun semangat juang dalam dadanya membara. Kakinya terbenam ke dalam tanah dan tubuhnya terhubung dengan bumi. Kekuatan tak terbatas mengalir ke dalam tubuhnya. Dia adalah putra bumi, kekuatan ilahi bumi. Jari-jarinya terentang, dan cakar-cakar tajam muncul. Lengannya tiba-tiba menjadi jauh lebih tebal. Ia menimbulkan angin kencang, seolah-olah ada seekor harimau yang mengaum, amukan setan harimau. Mata Li Qingshan setenang laut dalam. Dia menyimpulkan dan memahami semua perubahan momentum pedang. Jika dulu, mustahil untuk menggunakan kedua metode ini secara bersamaan. Namun sekarang, tidak ada halangan. Dia perlahan melambaikan lengannya seperti tali busur yang kencang. Dia siap menyerang. Hati Kuang Tianyu tiba-tiba dipenuhi rasa gelisah. Lelaki yang tiba-tiba muncul itu bukan lagi orang lemah yang bisa dengan mudah dihancurkan. Ia telah menjadi binatang buas yang bisa mengancamnya. Terutama lengan itu, taringnya merupakan taring binatang buas. Mungkin aku tidak seharusnya melawannya secara langsung. Aku hanya perlu menghindarinya. Tiba-tiba dia tersadar dan menyadari bahwa pikirannya sebenarnya terintimidasi oleh semangat juang pihak lain. Dia menjadi semakin malu dan kesal. Bajingan, kamu kehilangan lengan. Ini sudah merupakan penghinaan besar. Dengan begitu banyak orang tua yang menonton, jika aku tidak bisa menghancurkan Raja Daemon yang lemah secara langsung, aku akan menjadi aib bagi klan zombie. Bagaimana saya akan menghadapi guru saat saya kembali ke alam hantu kelaparan? Ketika dia menatap Li Qingshan lagi, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Dengan kultivasimu, kamu tidak seperti penerus Whitebone yang mencari kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Sebaliknya, kamu memilih untuk menghadapiku secara langsung. Sungguh keputusan yang paling bodoh. Lihatlah bagaimana aku menghancurkanmu menjadi bubuk. Merusak. Li Qingshan mengabaikannya dan meninju. Lengannya tampak sedang menyeret sesuatu yang berat. Ia berjalan sangat lambat, seolah-olah harus berhenti setiap inci langkahnya maju. Kuang Tianyu menjadi semakin menghina. Dia yakin bahwa dia tidak bisa mengendalikan kekuatan ini sama sekali. Mati. Ketika bilah pedang itu mengenai tinju, waktu seakan berhenti sesaat. Li Qingshan tidak bergerak dan menatap Kuang Tianyu sambil tersenyum sinis. Kuang Tianyu tercengang. Matanya membulat dan penuh ketidakpercayaan. Retakan. Retakan merambat naik ke bilah pedang dan langsung menyebar ke seluruh pedang. Dengan suara berdenting, pedang itu hancur dan berserakan. Tangan besi itu menghantam wajah Kuang Tianyu yang tidak percaya, dan kekuatan kejut yang telah terkumpul lama pun mengalir keluar. Wah, kekosongan itu pecah bagaikan cermin. Retakan menutupi seluruh tubuh Kuang Tianyu. Saat dia terhempas, dia sudah terkoyak menjadi ribuan keping daging. Semua kultivator di Gunung Kepala Naga tercengang. Bahkan Kaisar Xia Agung tidak dapat mempertahankan ketenangannya dan membuka mulutnya lebar-lebar. Kaisar Mayat yang kuat dibunuh oleh Raja Monster biasa dengan sebuah pukulan. Bintang-bintang, di langit juga menyala, penuh kejutan dan kebingungan. Setelah Li Qingshan menghantam Kuang Tianyu dengan sebuah pukulan, dia tidak melanjutkan dengan serangan lainnya. Dia mempertahankan postur mengayunkan tinjunya dan berdiri tak bergerak seperti patung abadi. Ledakan, tanah di bawah kaki Li Qingshan hancur dan runtuh. Gemuruh, seperti gempa bumi besar, Gunung Kepala Naga juga berguncang seolah-olah akan runtuh kapan saja. Sebuah retakan bahkan naik hingga ke Gunung Kepala Naga. Tiba-tiba, lengan kera miliknya meledak seperti balon yang bocor, dan seluruh tubuhnya meledak bersamanya. Menerima serangan ini secara langsung sudah melampaui batas kemampuan tubuhnya. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga mengarahkan ki pedang ke tanah di bawah kakinya, saat ki pedang memasuki tubuhnya tetap terkoyak dan tulang-tulang harimaunya hancur.
Sepotong tanah biasa jatuh. Hanya sedikit orang di dunia 9 provinsi yang mengenalinya, tetapi teriakan kaget terdengar di alam hantu kelaparan. Tanah hidup dari 9 surga. Sepotong tanah hidup 9 surga ini selalu dipegang erat oleh Li Qingshan. Itu adalah benda suci yang tidak dimiliki oleh dunia biasa. Benda itu telah memperkuat kekuatan dan kemampuan magis iblis sapi hingga ekstrim, yang memungkinkannya menghancurkan tubuh suci zombie Kuang Tianyu. Perubahan ini bahkan lebih mengejutkan. Hanya dalam satu tabrakan, keduanya hancur berkeping-keping, dan pada akhirnya, mereka benar-benar binasa bersama. Si Bao bergumam, tidak, mereka tidak binasa bersama. Keduanya tidak mati. Betapa hebatnya. Saat tubuh Li Qingshan hancur, teriakan burung phoenix membumbung tinggi ke langit. Api yang berkobar, nirwana burung phoenix. Potongan-potongan mayat Kuang Tianyu yang berserakan mulai berkumpul di udara. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Keduanya hanya butuh waktu sekejap untuk memulihkan kekuatan tempur mereka. Pada saat ini, siapapun yang lebih cepat akan menang. Namun, ini bukan pertarungan satu lawan satu. Ketika Li Qingshan menghancurkan Kuang Tianyu, sesosok tubuh putih melesat keluar dari belakangnya. Sambil memegang pedang pembunuh Buddha, sosok itu menusuk ribuan bagian tubuh mayat itu. Ujung pedang itu menusuk sepotong daging yang tampak seperti pergelangan kaki. Kemudian, pedang itu segera menarik kembali dan menusuk lagi, mengulangi tindakan sederhana ini. 100 cahaya pedang tampak menusuk pada saat yang sama, bagaikan bunga yang sedang mekar penuh. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, kerjasama mereka masih sangat diam-diam, sangat luar biasa. Potongan-potongan mayat yang ditusuk semuanya mulai terbakar. Dalam sekejap mata, Kuang Tianyu telah mengumpulkan semua potongan mayat itu. Namun, dia tampak sangat mengerikan dan menyedihkan. Sepertiga kepalanya hilang, betisnya hilang, dan ada lubang besar di dadanya. Tubuhnya dimutilasi di mana-mana, dan separuh wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Tanah hidup 9 surga hampir jatuh ke tanah ketika tiba-tiba terbang lagi. Ia berputar dan melemparkannya ke atas dan ke bawah dengan tangan yang besar. Li Qingshan tersenyum. Kondisinya bahkan lebih baik daripada saat pertama kali turun. Bangkit dari abu, dia tumbuh semakin kuat seiring dia berjuang. Tidak, mengapa aku melawannya secara langsung? Jelas ada ribuan cara untuk mengalahkannya, dan saya merasakan bahaya sejak awal. Mungkinkah, dunia ini telah menipu pikiranku dan memutarbalikkan keinginanku? Kehendak surga yang tak terbatas tidak begitu mudah untuk ditipu. Pikiran Kuang Tianyu menjadi jernih, dan dia segera merasakan bahaya kematian. Jantungnya bergetar, dan dia mendorong dengan satu kaki, melesat lurus ke langit. Dia melarikan diri menuju gerbang hantu kelaparan, mengabaikan hal lainnya. Kau ingin pergi setelah menyinggung Little N. Kembalilah. Li Qingshan mencengkeram tanah hidup 9 surga dengan erat, mengaktifkan sepenuhnya medan kekuatan bumi besar. Dia mencengkeram Kuang Tianyu dari jauh. Sosok Kuang Tianyu berhenti saat dia ditarik kembali oleh kekuatan tak terlihat. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Raja iblis macam apa ini? Mengapa tidak ada seorang pun yang memberitahuku bahwa penerus tulang putih memiliki keberadaan seperti itu di sisinya? Setelah menarik Kuang Tianyu mendekat, Li Qingshan melancarkan pukulan lagi. Ledakan, kekosongan itu hancur, dan potongan-potongan mayat beterbangan di mana-mana. N kecil menyerang, menusuk secara acak. Dia mencoba melarikan diri lagi, tetapi dia tertangkap lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Kuang Tianyu masih bisa membalas pada awalnya, tetapi perlawanannya semakin melemah. Lebih dari separuh tubuhnya hancur, dan separuh wajahnya yang tersisa dipenuhi dengan keputusasaan. Li Qingshan bertanya pada Little N, apakah kamu lelah? Tidak, N kecil menggelengkan kepalanya, ekspresi bahagia terpancar di wajahnya. Bintang-bintang, di langit berkelap-kelip dengan hebat. Gunung kepala naga sunyi senyap. Para kultivator hebat Kaisar Xia Agung menyaksikan dengan tak berdaya saat Kaisar mayat yang kuat, yang datang untuk menyapu bersih 9 provinsi, disiksa dan dibunuh sedikit demi sedikit. Gu Yanying menghela nafas, sungguh kombinasi yang kejam. Chapter 1287. Kuang Tianyu bagaikan seekor ngengat yang terperangkap dalam jaring laba-laba. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha, ia tidak dapat melepaskan diri dari medan gaya bumi. Semakin ia melawan, semakin lemah ia jadinya. Ia meraung dengan enggan, jika bukan karena dunia terkutuk ini di mana mantra dan harta karun tidak dapat digunakan, bagaimana mungkin kau, seorang raja monster, memaksaku untuk melakukan langkah ini? Menghadapi bahaya yang mengancam, pikirannya malah menjadi sangat jernih. Dia mengerti bahwa dunia ini telah mengaburkan inderanya dan mengganggu pikirannya tanpa disadari. Dia tidak hanya berakhir berhadapan langsung dengan Li Qingshan karena suatu alasan, tetapi bahkan serangan diam-diam dari penerus White Bone membuatnya agak bingung. Kalau tidak, dengan kultivasinya, bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah disergap, dan dia tidak akan terobsesi untuk memperbaiki lengannya yang terputus. Dia seharusnya tahu bahwa itu tidak mungkin jika dia mencoba sedikit. Kehendak surga ada dalam siklus. Li Qingshan juga mengerti mengapa musuh terkuat yang pernah ditemuinya dalam hidupnya begitu miskin dan bahkan tidak memiliki jurus pamungkas yang layak. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat kembali saat-saat ketika dia jatuh ke dunia kecil. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun, dan dia tidak dapat memperoleh energi spiritual untuk mengisi ulang dirinya. Dia lemah seperti manusia biasa dan sangat tidak beruntung. Meskipun dia tidak tahu bagaimana orang ini menyelinap ke 9 negara dan lolos dari penindasan keinginan dunia, dia masih sangat dibatasi dan tidak dapat melakukan apapun yang dia inginkan seperti di alam hantu kelaparan. Begitulah pepatah yang mengatakan, ketika saatnya tiba, langit dan bumi akan meminjamkan kekuatannya kepada kita, tetapi ketika saatnya tiba, sang pahlawan tidak akan bebas. Semua makhluk hidup harus memiliki dunia yang sesuai agar dapat hidup bebas.
Jika tidak, mereka akan terbelenggu oleh segala macam belenggu yang nyata maupun yang tidak nyata. Li Qingshan meninju lagi dan menghancurkan Kuang Tianyu hingga berkeping-keping. Dia tersenyum dan berkata, jika ini bukan 9 negara, saya telah melalui 4 kesengsaraan surgawi. Kau telah kubunuh dengan 1 pukulan. Bagaimana kau masih bisa bicara omong kosong denganku? Kuang Tianyu menolak untuk mempercayainya, tetapi dia harus mempercayainya. Sebagai Raja Monster, dia sudah sangat menakutkan, apalagi sebagai Kaisar Monster. Tetapi, bagaimana bisa ada Raja Monster yang begitu kuat di dunia? Pikiran ini bergema di benak setiap orang. Li Qingshan memukul Kuang Tianyu puluhan kali. Kuang Tianyu hanya memiliki separuh kepalanya yang tersisa di tangannya. Satu matanya masih melotot ke arahnya. Li Qingshan tidak dapat menahan tawa dan berkata, fisik orang ini sungguh kuat. Dia lalu bertanya pada Little N, mengapa kamu tidak membunuhnya? Tidak peduli seberapa kuat fisik seseorang, ia akan sangat berkurang di hadapan pedang pembunuh Buddha. Kenyataan bahwa orang ini mampu bertahan sampai sekarang jelas karena Little N telah menahan diri dan belum menemukan kesempatan yang tepat untuk membunuhnya dalam satu serangan. Sebaliknya, ia mengendalikan kekuatan pedang pembunuh Buddha, melemahkannya sedikit demi sedikit. N kecil menceritakan kepadanya tentang pertempuran di Menara Hantu. Sang Ratu Kegelapan telah jatuh ke dalam perangkap alam hantu kelaparan menggantikannya. Li Qingshan menghela napas. Ibu yang baik sekali. Dia menunjukkan kepala Little N Kuang Tianyu yang bengkok dan mengerikan. Orang ini terlihat seperti karakter. Ayo pergi. Mari kita tukarkan dia dengan ibumu. Ekspresi wajah Kuang Tianyu berubah, dan dia perlahan menjadi tenang. Awalnya, dia mengira dia pasti sudah mati, tetapi dia tidak menyangka masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Dia bertanya, siapa namamu? Li Qingshan tersenyum dan berkata, apa? Apakah kamu ingin membalas dendam padaku? Kuang Tianyu berkata, apakah kamu takut? Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Ia mengangkat kepalanya dan berkata kepada semua mata di langit, saya Li Qingshan. Suaranya tidak terlalu keras, juga tidak heroik sama sekali. Seolah-olah dia sedang menyatakan fakta sederhana. Sekarang kau dalam masalah besar. Sudut mata Kuang Tianyu berkedut. Dia mengerti bahwa Li Qingshan sedang meremehkannya. Penghinaan itu memenuhi matanya dengan kebencian, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa dia mungkin tidak akan pernah bisa membalas dendam. Li Qingshan menundukkan kepalanya dan berkata kepada Kuang Tianyu, saya harap Anda benar-benar sepenting itu. Ayo berangkat, N kecil. Tunggu, Qingshan, gurumu juga telah ditangkap. Setelah mendengar apa yang terjadi, Li Qingshan mengerutkan kening. Benar-benar kuil Lingguo. Dia berteriak, Menteri Kiri, keluarlah dari sini. Teriakan itu seperti suara guntur. Riak menyebar di seluruh formasi pelindung, dan sebuah benteng di Gunung Kepala Naga hancur berkeping-keping. Para pejabat Xia Agung saling memandang dengan kaget. Formasi Majelis Naga adalah formasi nomor 1 di dunia. Tidak hanya disitulah urat nadi roh 9 prefektur bertemu, tetapi juga disukai oleh keinginan semua makhluk hidup. Meskipun tidak diaktifkan, itu tidak sepenuhnya menghalangi teriakan. Meskipun Kaisar Maya telah tiada, datanglah seorang yang lebih kejam. Tidak diragukan lagi merupakan mimpi yang sia-sia untuk menyelesaikan pemujaan dalam keadaan seperti itu. Wajah Pangeran Siking pucat pasi. Dia bersembunyi di balik kerumunan dan tidak berani menunjukkan wajahnya. Walau bukan hanya karena takut, tidak ada perbedaan dalam ekspresinya. Dia mengepalkan tangannya dan mengendurkannya. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Amitabha, Menteri Kiri melangkah keluar dari kerumunan dan menatap Li Qingshan. Li Qingshan, kamu adalah seorang murid awam agama Buddha. Mengapa kamu tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah? Li Qingshan tertawa sinis. Aku tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Menteri Kiri menunjuk ke arah Little N. Tahukah kamu apa yang telah dilakukan musuh Buddha di sampingmu? Xiao An menundukkan kepalanya. Li Qingshan terkejut. Dia melirik Xiao An dengan cara yang aneh. Kemudian dia berkata, aku hanya tahu bahwa ketika dia menyerang alam hantu kelaparan dengan kekuatan penuhnya, dasar bajingan botak yang hina dan tak tahu malu itu melancarkan serangan diam-diam. Baiklah, kalau begitu biar aku ceritakan kepadamu. Dia membuka setengah dari sarang iblis di dunia, menyebabkan aura iblis di berbagai prefektur membumbung tinggi ke langit. Dia menghancurkan triliunan makhluk hidup di 4 prefektur. Dosa-dosa mengerikan seperti itu terlalu banyak untuk dicatat. Dia bahkan lebih jahat dan mengerikan daripada alam hantu lapar. Menteri Kiri berbicara dengan benar. Ia berdiri di puncak gunung yang tinggi, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Ia seperti Raja Neraka yang menghakimi roh-roh jahat dan mengirim mereka ke neraka tingkat 18, tidak pernah bereinkarnasi. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? N kecil tidak akan. Li Qingshan membalas dengan nada tidak setuju. Ia merasa tuduhan semacam ini terlalu menggelikan. Ia meletakkan tangannya di bahu Little N, tetapi merasakan tubuhnya sedikit gemetar. Jika kau tidak percaya padaku, biarkan tuanmu berhadapan denganku. Penasihat Kekaisaran Kiri mengeluarkan ikan kayu itu dengan lambaian tangannya. Ikan kayu itu membuka mulutnya, dan biksu yang tidak marah itu pun jatuh keluar. Semua kultivasinya telah disegel, tetapi dia tetap tidak peduli sama sekali. Dia menepuk-nepuk debu dan berdiri. Ketika dia melihat Li Qingshan, dia berseri-seri karena gembira, tetapi ketika dia melihat Little N di sampingnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Dia menjadi penuh kasih sayang dan menutup matanya tanpa suara. Dia tidak sepenuhnya tidak tahu apa-apa tentang dunia. Penasihat Kiri sengaja memberitahunya tentang tindakan Little N untuk menyiksanya dengan penyesalan. Ia bahkan mulai bimbang karena bertanya-tanya apakah ia telah membuat keputusan yang salah. Ia bertanya-tanya apakah ia seharusnya membantu guru Kekaisaran Kiri membunuh Little N hari itu. Jika tuanmu tidak ikut campur hari itu, aku pasti sudah mati. Aku telah membunuh musuh Buddha.
Bahkan 10.000 kematian tidak dapat menebus dosa-dosaku. Aku akan melaksanakan hukumanku di lain hari. Sebaiknya kau perhatikan akibat dari membantu musuh Buddha. Penasihat kiri mengangkat palu ikan kayu tinggi-tinggi ke udara, hendak mengayunkannya ke kepala biksu yang tidak marah itu. Li Qingshan berteriak dengan marah, berhenti. Penasihat kiri merasakan hembusan angin kencang. Formasi naga telah diaktifkan, tetapi tidak dapat sepenuhnya menghalangi kekuatan Li Qingshan. Namun, sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman. Aku bisa melepaskan tuanmu jika kau mau, tetapi kau harus menebus dosanya. Li Qingshan berkata dengan dingin, bagaimana kau ingin aku menebus dosaku? Mata penasihat kiri tiba-tiba membelalak. Cahaya kemasan terpancar ke segala arah. Bunuh musuh Buddha segera. Bintang-bintang di langit menyala. Mereka tampaknya juga tidak menduganya. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Kamu sedang bermimpi. Namun, bantahannya tidak sekuat tadi. Dia telah membunuh banyak orang dalam hidupnya, tetapi dia bersikap sopan. Itu bukan untuk mempertahankan diri. Itu untuk balas dendam. Bahkan saat dia terlibat dalam pertempuran sengit. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah. Dia tidak pernah menganggap semua makhluk hidup sebagai semut dan semua makhluk hidup sebagai anjing. Sekarang, orang yang paling dekat dengannya telah membunuh begitu banyak orang tak bersalah. Namun, ia membunuh begitu banyak orang tak berdosa. Berapa banyak bayi dan anak kecil di antara mereka? Berapa banyak orang jujur dan baik? Mereka semua tewas bersama-sama. Melihat sekeliling, terlepas dari apakah itu langit atau bumi, baik atau jahat, atau hantu kelaparan agama Buddha, mereka semua ingin membunuhnya. Dia tampaknya telah melakukan dosa besar yang tidak dapat ditebus dan harus mati. N kecil terdiam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia bagaikan seorang tahanan yang telah menerima nasibnya dan menunggu persidangan. Ia tidak melawan atau membela diri. Namun, hanya ada satu orang di surga dan di bumi yang berhak menghakiminya. Qingshan, maafkan aku. Aku tidak mendengarkanmu. Hati Li Qingshan melunak. Tidak, ini bukan salahmu. Aku malah senang kau melakukan itu. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, dia akan mati di tangan kaisar mayat yang dikirim oleh alam hantu kelaparan. Mereka tidak akan bisa bertemu lagi. Xiao An tersenyum dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Dia tidak lagi khawatir sama sekali. Rencana penasihat kiri gagal. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan marah, penjahat, kamu benar-benar penjahat. Jangan marah, lihatlah murid baik yang telah kau ajar. Kau benar-benar tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah. Kau telah melakukan dosa besar. Ini semua dosaku. Ketika Li Qingshan mengatakan ini, dia tiba-tiba merasa seperti ada gunung yang menekan dadanya. Dia hanya mengangkat kepalanya lebih tinggi, seperti gunung yang menjulang tinggi yang akan menopang langit. Dia tidak bermaksud menyembunyikannya, tidak bermaksud berdalih, dan tidak bermaksud tiba-tiba mengeluarkan apa yang disebut, langit dan bumi tidaklah baik hati, semua makhluk hidup adalah semut, untuk mengubah pikiran aslinya. Manusia adalah manusia, bukan semut. Ini tidak berarti ada sesuatu yang mulia tentang manusia, seperti halnya anjing yang merupakan anjing, bukan kucing. Keduanya jelas merupakan dua hal yang sama sekali berbeda. Entah itu untuk bertahan hidup, untuk menangkis serangan dari alam hantu kelaparan, atau bahkan mengorbankan sebagian orang untuk menyelamatkan semua orang di dunia, itu semua adalah bentuk penjelasan. Namun, dosa adalah dosa, dan kepolosan adalah kepolosan. Suasana menjadi sunyi. Biksu yang tidak marah itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap murid pertamanya. Dia tampak sedang berpikir. Luo Hou Xiaoming menatap punggung Li Qingshan dan merasa kagum. Penasihat kiri berteriak, penjahat, karena itu dosamu, mengapa kau tidak mati saja? Keledai botak, kemarilah dan bunuh aku. Li Qingshan tegas. Jika dia terus seperti ini, dia mungkin akan melakukan dosa yang lebih besar dan menyeret lebih banyak orang yang tidak bersalah. Namun, selama ia masih punya nafas, ia akan terus meneruskan jalan ini hingga ia mencapai seberang 9 surga. Qingshan, kamu sangat serakah. Jelaslah akulah yang membunuh mereka semua, jadi setidaknya aku harus mengambil setengahnya. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan membelai pipinya dengan lembut. Aku tetap tidak ingin kau membunuh orang yang tidak bersalah demi kultivasi, tetapi jika kau merasa perlu, silakan saja bunuh. Benar atau salah, aku akan bertanggung jawab atas semuanya. Baiklah, baiklah, baiklah. Kau benar-benar bersalah dan keras kepala. Aku akan membunuh tuanmu terlebih dahulu. Penasihat kiri mengayunkan palu ikan kayu dan mengayunkannya ke bawah dengan ganas. Biksu yang tidak marah itu hampir mati karena kepalanya terciprat. Li Qingshan tidak bergerak sama sekali. Dia berkata dengan dingin, keledai botak, jika kau berani menyentuh sehelai rambutnya, aku akan membantai seluruh istana kekaisaran Sia besar. Palu ikan kayu itu tiba-tiba berhenti di atas kepala biksu yang tidak marah itu. Ia mendesah getir. Murid yang malang, oh murid yang malang. Ekspresi penasihat kiri berubah, tetapi dia takut melakukan apapun. Dia hanya ingin mengancam Li Qingshan sejak awal, jadi bagaimana dia bisa mengubahnya menjadi situasi di mana dia harus bertarung sampai mati. Atau mungkin, jika dia benar-benar ingin melakukan itu, yang lain akan menghentikannya juga. Li Qingshan tersenyum. Guru, saya lupa bahwa Anda tidak memiliki rambut di kepala Anda. Jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkanmu. Jika aku benar-benar tidak bisa menyelamatkanmu, aku akan membalaskan dendammu. N kecil, ayo berangkat. Kemana? Chapter 1288. Ekspresi penasihat kekaisaran kiri berubah drastis. Dia menunjuk Li Qingshan. Daemon celaka, jangan berani-beraninya. Biksu yang tak marah itu berkata, jangan lakukan itu, murid yang malang. Li Qingshan sama sekali tidak menghiraukannya. Ia melemparkan separuh kepala Kuang Tianyu ke Little N dan membentangkan sayap anginnya, melompati pegunungan.
Little N mengikutinya dari dekat, menghilang di cakrawala bersama-sama. Kurung buka kurung tutup. Pegunungan di Provinsi Naga naik turun. Pada dasarnya tidak ada tanah datar. Pada dasarnya setiap gunung memiliki urat spiritual yang mengalir melaluinya. Ki spiritual dari gunung manapun melampaui tempat tinggal King Xiao di pegunungan rantai. Kemudian dia teringat bagaimana keledai tua itu telah menghancurkan tempat tinggal itu, yang membuatnya semakin marah. Di puncak gunung kepala naga, Gu Yanying berkata, Yang mulia, dunia ini akan segera dilahap oleh alam hantu kelaparan. Kita semua adalah orang-orang dari 9 provinsi, jadi jika kita terus bertarung seperti ini, alam hantu kelaparan akan menertawakan kita. Mengapa kita tidak menjaga kedamaian saja dan melepaskan guru yang tidak marah ini? Dengan begitu, Anda dapat melanjutkan pemujaan Anda. Petik 2. Kaisar Xia Agung mengerutkan kening. Bagaimana kau tahu? Gu Yanying tersenyum. Itu hanya tebakan. Jika kau bersedia berdamai, aku bisa menjadi penengahnya. Secara umum, setan terkutuk, itu masih bisa diterima. Sebelum Kaisar Xia Agung dapat menjawab, penasihat kekaisaran kiri mencibir. Kuil Lingguo kita bukanlah tempat yang bisa ditaklukkan oleh sembarang orang. Tidak akan terlambat untuk bicara begitu Daemon terkutuk itu kehabisan pilihan dan kembali ke sini. Kaisar Xia Agung berkata dalam hati, kau benar, penasihat kekaisaran. Dengan kekuatan yang Li Qingshan tunjukkan tadi, jika aku bisa memanfaatkannya, dia akan sangat membantuku. Ada alasan yang lebih dalam yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Sebagai Kaisar Xia Agung, dia memiliki otoritas tertinggi. Bagaimana dia bisa dengan mudah menerima Daemon malang yang muncul entah dari mana untuk menjadi setara dengannya? Jika dia bersedia tunduk, aku bisa menganugerahkan kepadanya gelar Raja 10 Daemon. Dia akan bisa mengawasi seluruh provinsi. Gu Yanying membungkuk sedikit. Saya mendoakan yang terbaik untuk Anda, Yang Mulia. Namun, dia menggelengkan kepalanya dalam hati. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mengapa Li Qingshan peduli tentang menjadi 10 Raja Iblis? Sudah cukup baik bahwa aku tidak menendangmu dari gunung kepala naga ini dan menjadi kaisar. Provinsi naga tidak terlalu besar. Beberapa saat kemudian, Li Qingshan melihat tanah suci Buddha yang diselimuti cahaya keemasan dan kabut di antara pegunungan. Itu adalah kuil terbesar di dunia, Kuil Lingguo. Ada ribuan pagoda dan aula di kuil itu. Kuil itu tampak cemerlang dan mempesona, seolah menyatu dengan gunung. Seolah-olah terbuat dari sepotong emas utuh. Pada saat ini, bel alarm kuil berbunyi. Seberkas cahaya Buddha membumbung tinggi ke angkasa, menerangi sekelilingnya. 8 titik cahaya keemasan lainnya muncul dan melayang di atas kuil Lingguo. Guru Kekaisaran Kiri telah mengirim pesan, memerintahkan 8 Raja Biksu yang ditempatkan di kuil untuk mengandalkan formasi. Mereka menjaga kuil Lingguo. Biksu 7 harta karun adalah salah satunya. Melihat aura iblis yang menyapu seperti awan hitam, emosi mereka agak rumit. Dalam pesannya, penasihat kiri memberitahu mereka tentang pertempuran di kaki gunung kepala naga. Kesimpulannya adalah, setan terkutuk itu kejam. Kalian tidak boleh meninggalkan formasi dan melawannya di tempat terbuka. Bahkan penasihat kiri yang perkasa pun takut meninggalkan gunung kepala naga sekarang juga untuk membantu kuil Lingguo, takut Li Qingshan akan mencegatnya di tengah jalan. Ledakan, Li Qingshan mendarat di pintu masuk kuil dan menyimpan sayap anginnya, menatap gunung emas. Dia tidak berencana untuk menyerang kuil Lingguo secara langsung. Itu akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Formasi pelindung tanpa nama itu saja sudah melampaui biara Chan milik Deva Naga di masa lalu. Siapa yang tahu berapa banyak tipu daya yang disembunyikan oleh tanah suci agama Buddha ini? Bahkan jika dia tidak takut, itu tetap akan merepotkan. Dasar setan, beraninya kau. Beraninya kau melindungi musuh agama Buddha dan menyerbu kuil Lingguo kita. Biksu 7 harta karun berteriak. Semua lonceng di kuil berdenting dengan kekuatan yang luar biasa, menenggelamkan aura Li Qingshan. Li Qingshan berkata dengan tegas, dasar kalian keledai botak, kalian berani sekali. Beraninya kalian menghancurkan tempat tinggalku. Menghancurkan tempat tinggalmu. Raja Biksu 7 harta karun hampir lupa tentang gua kecil di pegunungan rantai. Baru sekarang dia mengingatnya. Apakah kamu berbicara tentang gunung tandus di pegunungan rantai itu? Mungkin tak seorang pun di dunia ini yang percaya bahwa sebuah gunung mungil dengan ki spiritual tipis bisa disebut dalam satu nafas dengan kuil Lingguo. Kehancuran pantatku. Jelas ada pohon di gunung itu. Li Qingshan menjadi marah. Ia melangkah maju, dan tanah bergetar. Tubuhnya membengkak, dan kulitnya berubah menjadi hijau tua. Kakinya berubah menjadi kuku, dan kedua tanduk sapinya menusuk ke langit. Energi iblisnya yang melonjak menjadi lebih dalam dan lebih terkendali. Di sana, suara teriakan lembu terdengar dari kedalaman bumi. Dalam sekejap mata, ia telah berubah menjadi iblis besar setinggi lebih dari 300 meter. Ia memiliki tanduk lembu, kuku lembu, kepala lembu, dan ekor lembu. Matanya menatap kuil Lingguo dengan penuh nafsu. Jika bukan karena tubuh dan lengannya masih menyerupai manusia, ia pada dasarnya tampak seperti lembu besar yang berdiri di sana. Transformasi iblis sapi dari 9 transformasi iblis dan ilahi mengabaikan kemampuan transformasi lainnya dan mendorong transformasi iblis sapi hingga batasnya. Setelah menghancurkan inti daemonnya dan menempa ulang dunianya, sosoknya tidak lagi membesar seperti sebelumnya, dengan mudah mencapai ketinggian beberapa ribu meter. Sebaliknya, sosoknya bahkan lebih padat dan halus. 8 Raja Biksu berkomunikasi lewat telepati. Hati-hati, setan itu datang. Saya telah memerintahkan semua biksu untuk melantunkan mantra di aula kekuatan besar. Bahkan Raja Iblis pun bisa melupakan tentang menerobos formasi. Mari kita lihat bagaimana Raja Iblis seperti dia akan menerobos kuil Lingguo. Apa yang disebut formasi tersebut pada awalnya digunakan untuk memanfaatkan waktu, tempat, dan orang yang tepat untuk mengalahkan yang kuat. Terlebih lagi, kuil Lingguo adalah tanah suci agama Buddha.
Kuil ini juga menampung keinginan semua arahat di dunia. Seorang kultivator tunggal tidak akan mampu melakukan apapun terhadap kuil ini. Bahkan jika seseorang memiliki kekuatan luar biasa, ia tidak akan mampu membelinya. Little N berkata, King Shan, aku akan masuk dan menghancurkan formasi itu. Itu bunuh diri, teriak roh pedang peri terlantar. Kuil bukit bukanlah kuil Lingguo, dan serangan langsung berbeda dengan serangan diam-diam di malam hari. Tidak perlu, berdiri saja di bahuku dan lihatlah. Senyum tulus dan sederhana muncul di wajah lembu Li Qingshan. Otot-ototnya menggembung saat dia perlahan membungkuk dan setengah berlutut di tanah. Salah satu raja biksu mengejek, iblis, belum terlambat untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Li Qingshan tidak bersuara, punggungnya melengkung seperti gunung berapi yang akan meletus. Lengannya yang tampaknya terbuat dari besi campuran terayun tinggi dan menghantam tanah. Ledakan, gunung-gunung berguncang, para Mong Monark saling berpandangan, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Ledakan, tanah retak, ledakan, ledakan, ledakan. Li Qingshan menghantam tanah berulang kali. Ribuan pagoda dan aula kuil Lingguo bergetar dan bergoyang, tetapi di bawah perlindungan formasi pelindung, tidak ada satupun yang runtuh. Paling-paling, beberapa ubin jatuh. Kalau dilihat dari atas, terlihat dua retakan di tanah yang bergerak mengitari gunung, menyebar dengan cepat hingga bertemu di bagian belakang gunung, membentuk lingkaran. Spirit Ki kuil Lingguo segera melemah. Oh tidak, dia akan memutuskan urat nadi roh bawah tanah. Jangan panik, iblis ini membuang-buang energinya. Apakah dia pikir dia bisa memutuskan urat nadi roh dengan membuat beberapa retakan? Bahkan tanpa urat nadi roh, formasinya sudah cukup untuk mempertahankannya. Mari kita lihat trik apa lagi yang dia miliki. Li Qingshan menegakkan tubuhnya. Dia tidak mencoba untuk memutus urat nadi roh bawah tanah, tetapi untuk membuang seluruh kuil Lingguo ke dunia luar. Dia menunjuk ke kuil Lingguo. Bangun. Gemuruh. Puncak gunung yang besar itu benar-benar menjulang dengan kata-kata dan jarinya. Ia naik perlahan-lahan. Ribuan ton tanah dan batu runtuh. Hutan pagoda runtuh dan aula utama runtuh. Aula besar stabil, tetapi para pendeta yang bernyanyi di dalam tidak dapat bereaksi tepat waktu. Mereka berguling-guling di tanah. Para Mong Monark terkejut dan tidak percaya. Kekuatan macam apa itu? Separuh wajah Kuang Tianyu dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan untuk mencabut gunung. Sekalipun dia berada di alam hantu kelaparan dan di puncak kekuasaannya, dia tidak akan mampu mencabut gunung sebesar itu. Bahkan jika dia melampaui kesengsaraan surgawi lainnya, dia tidak akan mampu melakukan hal semacam itu. Dia langsung merasa bahwa kekalahannya tidaklah tidak adil. Dia bahkan menduga jika Li Qingshan menahan diri saat bertarung dengannya. Li Qingshan jelas tidak dapat mencapai hal ini dengan kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia berubah menjadi Minotaur, dia tidak akan mampu melakukannya. Saat itu, dia telah mencabut sebuah gunung kecil dan meletakkan kepala Buddha di gunung Buddha besar. Itu sudah membutuhkan banyak usaha, tetapi dia masih harus melakukannya sendiri. Saat ini, itu setara dengan mencabut seluruh gunung Buddha Agung dengan medan kekuatan buminya. Inti dari segalanya adalah tanah kehidupan 9 surga yang dimilikinya. Dengan medan kekuatan bumi ini, berurusan dengan tanah dan bebatuan semudah seorang ayah berurusan dengan putranya. Tentu saja, jika orang lain, bahkan jika mereka lebih kuat dari Li Qingshan, mereka tidak akan mampu menggunakan kekuatan tanah kehidupan 9 surga seperti ini. Kekuatan iblis lembu telah menyentuh kekuatan asal. Saat gunung itu tercabut, sebuah lubang besar tertinggal. Ada lubang hitam di dasar lubang itu. Seketika, ki iblis melonjak ke langit, mengaburkan bintang-bintang dan membuat langit redup. Gua iblis raksasa yang belum pernah terlihat sebelumnya telah ditekan di bawah kuil Lingguo. Banyak sekali iblis merangkak keluar dari gua iblis. Bahkan ada beberapa raja iblis di antara mereka. Sekarang setelah mereka mendapatkan kembali kebebasan mereka, mereka meraung dan berubah menjadi iblis, hampir menyebabkan keributan besar. Suara kaki kuda menghentak, dan gua iblis itu hancur. Raungan itu langsung menghilang. Ruang tempat gua iblis itu berada selalu sangat rapuh. Sekarang setelah gua itu dihancurkan oleh hentakan Li Qingshan, semua orang iblis tercabik-cabik. Bahkan Raja Iblis pun tidak sanggup menanggung hal seperti itu. Dan, di ruang yang hancur ini, mustahil bagi mereka untuk memperbaiki tubuh mereka. Hanya kematian yang menanti mereka. 100.000 bangsa iblis dan beberapa raja iblis diinjak-injak sampai mati. Para raja biksu hendak bergegas keluar dari kuil Lingguo dan mempertaruhkan nyawa mereka pada Li Qingshan, tetapi ketika melihat hal ini, mereka menelan ludah dan menepis pikiran ini. Bahkan jika manusia membuka sarang semut dan ingin menginjak-injak semua semut sampai mati, itu tidak akan semudah itu. Mereka tidak takut mati, tetapi mereka tidak ingin diinjak-injak sampai mati seperti ini. Li Qingshan bahkan tidak melirik gua iblis itu. Kepala lembunya terangkat tinggi, dan tubuhnya yang kokoh dipenuhi dengan aura primitif dan kuat. Dia memegang kuil Lingguo di satu tangan saat dia berdiri di antara langit dan bumi. Dia seperti dewa iblis yang buas. Tiba-tiba, dia melangkah pergi dan bergegas menuju gunung kepala naga. Ledakan, 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 ledakan. Ia menginjak-injak sungai dan melompati 1000 gunung, meninggalkan serangkaian jejak kuku yang dalam. Ada banyak sekte kultivasi di pegunungan sepanjang jalan. Semua kultivator menatap sosok yang menopang gunung saat dia maju dengan kaget. Mereka tidak dapat kembali sadar bahkan setelah waktu yang sangat lama. Li Qingshan berkata kepada Little N, kita akan punya sandera sekarang. Puluhan ribu keledai botak untuk seekor keledai botak. Bos keledai botak itu telah meraup untung besar. Di Gunung Kepala Naga, asisten menteri Kementerian Pekerjaan terbang sangat tinggi ke udara sebagai seorang guru besar mohisme. Dia mengeluarkan harta karun misterius yang menyerupai teleskop dan menatap ke arah kuil Lingguo dengan satu mata.
Apakah kamu melihatnya? Apakah setan terkutuk itu berhasil menerobos kuil Lingguo? Menteri Kiri panik. Baru saja, hubungannya dengan kuil Lingguo tiba-tiba terputus seolah-olah menghilang begitu saja. Menteri Pekerjaan Umum membelalakan matanya dan mengernyitkan alisnya seolah-olah dia tidak percaya. Dia berkedip berulang kali sebelum membuka mulutnya. Menteri Kiri mendesak untuk rincian lebih lanjut. Menteri itu menundukkan kepalanya. Dia masih agak tercengang. Dia kembali, dengan kuil Lingguo. Dengan kuil Lingguo, semua kultivator di bawah tercengang. Apa maksudnya dengan kuil Lingguo? Mungkinkah kuil Lingguo dimasukkan ke dalam sakunya? Menteri Pekerjaan Umum selalu terobsesi dengan penelitian boneka dan mesin. Dia agak gila, jadi tidak ada yang memedulikannya. Namun, ketika sosok kekar itu menyeberangi gunung besar dan melangkah ke arah mereka dari gunung kepala naga, semua orang tercengang. Pandangan mereka terfokus pada gunung emas yang dipegangnya di tangan kanannya. Chapter 1289. Gunung Kepala Naga terdiam membisu. Di hadapan kekuasaan absolut seperti ini, semua pengaruh dan rencana hanyalah permainan anak-anak. Mereka masih berusaha keras untuk mengerti. Dia jelas hanyalah seorang Raja Daemon, jadi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Tanah hidup di 9 surga sangatlah berharga, tetapi tampaknya tidak terlalu mengejutkan. Jelas, itu bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh para orang kampung ini. Mereka bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bahkan Kuang Tianyu dari alam hantu kelaparan mungkin hanya pernah mendengar namanya. Bahkan dengan banyaknya pasang mata di langit, hanya sedikit orang yang dapat mengenali nama sebenarnya dari tanah itu hanya dengan sekali pandang, yang membuat mereka semakin bingung. Mereka belum pernah mendengar tentang tanah hidup di 9 surga yang memiliki efek seperti itu. Ketika Li Qingshan berdiri di depan gunung kepala naga lagi, wujud manusianya berubah menjadi iblis lembu. Lepaskan mereka, atau aku akan membantai keledai-keledai botak ini terlebih dahulu sebelum membantai kalian bajingan. Mirip seperti penculik yang berhadapan dengan polisi dengan situasi penyanderaan. Polisi tidak berbicara, juga tidak bernegosiasi. Mereka langsung menculik seluruh keluarga penculik, termasuk anjing yang telah mereka pelihara selama 1 dekade. Jika mereka tidak melepaskannya, mereka akan membunuh mereka satu persatu. Tentu saja, Li Qingshan bukanlah seorang polisi, dia juga bukan seorang pahlawan. Bahkan seorang penganut agama Buddha yang baik hati sepertimu cukup berani untuk merendahkan dirimu kepadaku. Jika kau ingin mencoba hal seperti ini, aku akan mempermainkanmu sampai akhir. Dia telah menanggung dosa yang tak terhitung banyaknya, jadi dia tidak keberatan menambahkan beberapa jiwa lagi ke dalam campurannya. Kakak kamu, Menteri Kiri menunjuk ke arah Li Qingshan sambil gemetar karena marah. Semua kultivator di sekitarnya menatap palu ikan kayu di tangannya dengan gugup, takut dia akan membantai biksu Unraget karena marah. Jika itu terjadi, tidak akan ada cara untuk membereskan situasi. Li Qingshan mungkin akan langsung menghancurkan kuil Lingguo. Sama seperti Menteri Kiri, Kaisar Xia Agung awalnya cukup percaya diri dengan formasi besar naga. Dia yakin bahwa menghentikan Li Qingshan bukanlah masalah besar. Dia hanya tidak ingin diganggu saat upacara pengorbanan. Akan tetapi, saat dia menatap gunung yang melayang di udara saat ini, keyakinannya langsung sirna. Li Qingshan tidak perlu membahayakan dirinya sendiri dan menabrak formasi pelindung istana kekaisaran. Yang harus dia lakukan hanyalah mencabut gunung-gunung dan menghancurkannya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melawan, dan mereka pasti akan kehilangan altar. Bahkan tidak perlu memikirkan upacara pengorbanan besar. Gu Yanying berkata, Yang Mulia, sepertinya Li Qingshan tidak puas hanya menjadi Raja Iblis 10 penjuru. Kaisar Xia Agung mengerutkan kening. Baru saat itulah dia sadar betapa konyolnya kata-katanya barusan. Dia berkata dengan dingin, saya khawatir Anda saat ini tidak puas dengan ini. Saya tidak pernah merasa puas. Guru Kiri berkata, jangan marah, jangan marah. Kamu benar-benar telah mengajar murid yang baik. Biara Chan dari Deva Naga pertama kali menghasilkan musuh Sang Buddha, dan kemudian mereka menghasilkan setan terkutuk seperti ini yang ingin menghancurkan kuil Lingguo kita. Tempat yang luar biasa. Biksu yang tak marah itu menegakkan tubuhnya. Dia mendesah dan berkata, Qingshan, hentikan, aku hanya seorang pendeta yang minum dan makan daging. Aku tidak berharga. Mulai hari ini, aku akan mengeluarkanmu dari sekte ini. Kau dan aku tidak akan ada hubungan apapun lagi. Saya seorang penganut agama Buddha. Kami bersedia dihukum sesuai dengan ajaran Buddha. Tolong biarkan sesama murid kuil Lingguo pergi. Demi menyelamatkannya, mereka harus mempertaruhkan nyawa puluhan ribu pendeta. Ia tidak pernah ingin melihat hal seperti itu. Li Qingshan mengerutkan kening sebelum tersenyum lagi. Karena kita tidak ada hubungannya lagi, mengapa aku harus mendengarkanmu? Apakah Anda ingin hidup atau mati? Itu terserah Anda. Tetapi bahkan jika kau bunuh diri sekarang, aku akan mengirimkan seluruh kuil Lingguo bersamamu. Biksu yang tidak marah itu terdiam. Dia mendesah panjang. Sayap murid malang ini sudah menjadi sekuat baja, jadi bagaimana mungkin dia masih bisa terpengaruh olehnya? Atau mungkin, dia tidak pernah terpengaruh olehnya sejak awal. Saya akan hitung sampai 10. Li Qingshan menggerakkan medan gaya bumi dan mengangkat kuil Lingguo ke udara. Ketika dia menghitung sampai 5, kuil Lingguo telah mencapai ketinggian yang sama dengan gunung kepala naga, dan akan memasuki lapisan angin atmosfer. Bahkan kota di antara awan milik orang-orang berbulu tidak dapat bertahan lama di lapisan angin atmosfer, apalagi kuil Lingguo yang tidak dirancang untuk ini. Begitu formasi itu runtuh, berapa banyak biksu yang dapat menahan angin atmosfer? Li Qingshan tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk menghancurkan formasi tersebut. Meminjam kekuatan dunia sudah cukup. Ketika dia menghitung sampai 3, ribuan angin atmosfer telah menghantam formasi pelindung kuil Lingguo, melonjak dengan cahaya kemasan. Sebelum penasihat kekaisaran Kiri sempat berkata apa-apa, Kaisar Xia Agung tak kuasa lagi menahan diri.
Penasihat Kekaisaran, menurutku musuh Buddha sangat patuh pada Li Qingshan. Dia tak akan membantai dengan sembarangan lagi. Orang mati sudah mati. Mereka tidak bisa dihidupkan kembali. Kita butuh kekuatan mereka untuk menangkis serangan alam hantu kelaparan sekarang juga. Semua pejabat juga mencoba membujuknya. Selain para pengikut Buddha, tidak ada seorang pun yang memiliki konsep tentang musuh Buddha. Meskipun tindakan Little N kejam, dia tidak menargetkan sekte mereka sendiri. Karena mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup, sebaiknya mereka tidak mencari masalah. Kultivasi adalah untuk umur panjang, bukan untuk menegakkan keadilan. Bahkan dengan kekuatan para dewa dan Buddha, mereka belum dapat menghancurkan wilayah iblis. Akan selalu ada seseorang yang harus mempertimbangkan gambaran yang lebih besar, dan yang dimaksud dengan gambaran yang lebih besar bukanlah perdamaian dunia atau keadilan manusia, tetapi yang kuat. Yang kuat, seringkali tidak merujuk pada satu individu. Ketika sekelompok orang biasa-biasa saja berkumpul, mereka dapat menilai seorang jenius sebagai orang gila, hanya karena jumlah mereka yang sangat banyak. Jika mereka tidak ingin menanggung reputasi sebagai orang gila, maka mereka harus menahan diri dan mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Namun kini, Li Qingshan mengandalkan dirinya sendiri untuk mengendalikan gambaran yang lebih besar. Ia berteriak, 1. Berhenti. Penasihat Kekaisaran kiri melambaikan tangannya dan melepaskan ikatan pada Biksu Unraging. Ia menarik napas dalam-dalam. Unraging, kau boleh pergi. Kau bukan lagi seorang murid Buddha. Biksu yang tidak marah itu berdiri. Dia tidak menunjukkan kegembiraan atau kemarahan di wajahnya. Dia membungkuk. Anda dapat memukul atau membunuh saya, penasihat Kekaisaran, tetapi Anda tidak dapat melucuti identitas saya sebagai seorang murid Buddha. Semua makhluk hidup adalah pengikut ajaran Buddha selama mereka memiliki Buddha di dalam hati mereka, meskipun mereka adalah musuh Buddha. Semua makhluk hidup adalah sama, dan mereka semua bisa menjadi Buddha. Ini adalah prinsip Dharma Buddha Mahayana. Namun, seperti semua prinsip utama di dunia, jika seseorang benar-benar mengikuti prinsip-prinsip ini, mereka pasti akan berakhir babak belur dan berdarah-darah. Mereka bahkan mungkin ditolak oleh orang-orang sejenisnya. Penasihat Kekaisaran kiri berteriak, minggir kau. Begitu biksu yang tak marah itu meninggalkan gunung kepala naga, seorang biksu jelek terbang dari jauh dan berseru, guru. Biksu yang tidak marah itu terkejut. Duoge, dia adalah iblis kecil yang Li Qingshan temui di aula penindasan iblis, dan juga adik laki-laki junior keduanya. Duoge bergegas ke sekitar kuil Lingguo setelah mengetahui Biksu Unraget telah ditangkap, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menyelamatkannya. Dia bahkan tidak tahu Biksu Unraget telah dibawa ke istana kekaisaran oleh penasihat Kekaisaran kiri. Hanya ketika Li Qingshan datang untuk mencabut kuil Lingguo, dia mengikutinya, hanya untuk melihat Biksu Unraget segera dibebaskan. Dia tidak dapat menahan diri untuk memuji, kakak senior pertama, ternyata kamu memang seorang penjahat besar. Sudut mata Li Qingshan berkedut. Baru saat itulah Duoge menyadari bahwa dia salah bicara. Dia tersenyum datar. Namun, bukan karena naluri iblisnya kambuh, melainkan cara Li Qingshan menyelamatkannya terlalu kejam. Biksu yang tidak marah itu melihat Duoge dan tidak dapat menahan senyum. Bahkan jika dia telah bersusah payah dan hanya berhasil menyelamatkan satu orang iblis yang menyedihkan, itu tetap akan sepadan. Akan tetapi, berapa banyak orang di dunia yang mempercayai bahwa Raja Biksu yang agung dan saleh itu setara dengan bangsa iblis yang rendah hati dan memiliki kemauan yang bengkok. Penasihat Kekaisaran kiri melihat bagaimana angin atmosfer akan merobek formasi itu. Dia berteriak, Li Qingshan, lepaskan kuil Lingguo. Li Qingshan tersenyum. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kau katakan, penasihat Kekaisaran. Alhasil, dia menarik kembali medan kekuatan bumi. Melihat senyum Li Qingshan, jantung penasihat Kekaisaran kiri berdebar kencang. Ia merasakan kuil Lingguo akan runtuh. Penasihat Kekaisaran kiri memucat ketakutan. Dasar iblis terkutuk, berhenti. Aku sudah berhenti. Li Qingshan menguap dan melambaikan tangannya. Sebuah gunung memiliki berat lebih dari 100 juta ton. Selain Li Qingshan yang memegang tanah kehidupan 9 surga, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat mengangkatnya, juga tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan kejatuhannya. Ledakan. Dengan gemuruh yang menggetarkan bumi, gunung itu jatuh dengan ganas ke dalam pelukan bumi. Awan debu menyapu sekeliling. Sekalipun dihancurkan berkeping-keping, ia akan kembali ke bentuk aslinya. Ribuan pagoda, aula, dan patung di gunung itu tidak ada bedanya. Tanah suci agama Buddha, Bodhisattva, atau Arhat mana. Semuanya debu menjadi debu, debu menjadi debu. Kuil Lingguo dihancurkan, menyembur. Penasihat Kekaisaran kiri batuk seteguk darah. Dia melotot ke arah Li Qingshan seolah-olah matanya akan menyemburkan api. Kau mengingkari janjimu. Aku ingat apa yang kujanjikan padamu hanyalah nyawa para pendeta di kuil. Lihat, bukankah mereka masih hidup dan sehat? Li Qingshan menunjuk ke langit. Waktu yang dibutuhkan kuil Lingguo untuk runtuh sudah cukup bagi Raja Biksu untuk menyelamatkan para biksu. Selain beberapa praktisi Qi, yang lainnya bahkan tidak memerlukan bantuan karena mereka dapat melayang di udara dengan kekuatan mereka sendiri. Kau telah menghancurkan gua tempat tinggalku dan aku telah menghancurkan kuilmu. Mari kita saling membalas. Namun, kau menyergap Little N dengan cara yang tercela. Kita selesaikan ini nanti. Aku tidak menginginkan banyak, cukup satu pukulan dariku saja sudah cukup. Penasihat Kekaisaran kiri berkata, monster, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Saya hanya menyesal karena tidak membunuh musuh Buddha hari itu. Saya telah menyebabkan dunia menderita. Li Qingshan berteriak dengan marah, musuh Buddha. Musuh Buddha, saat dia melawan alam hantu kelaparan, di manakah kau, keledai botak? Dia akan menemukan cara untuk menebus dosa-dosaku. Tidak perlu bagi keledai botak sepertimu untuk berdiri di atas landasan moral yang tinggi dan berbicara omong kosong. Aku tidak punya waktu untukmu hari ini.
Bersiaplah untuk mati. Yan Ying, ikutlah denganku. Li Qingshan meninggalkan orang-orang di Gunung Kepala Naga dan melangkah ke arah selatan. Itu adalah arah menara hantu Tong Tian. Apa yang sedang kamu lakukan? Menyelamatkan dunia. Chapter 1290. Ketika Li Qingshan menjabat sebagai penasihat kekaisaran Kiri 3 Qi, Little N menyelidiki reruntuhan kuil Lingguo dan menggali sarira yang ditinggalkan oleh para biksu terkemuka di masa lalu. Itu benar-benar tanah suci agama Buddha terbesar di dunia. Kuantitas dan kualitas sarira benar-benar melampaui biara Candi Devanaga dan kuil Mount Hill, yang membuat simpanannya semakin berlimpah. Bahkan setelah menjalani kesengsaraan surgawi keempat, itu masih cukup untuk memberinya pelatihan untuk waktu yang sangat lama. Dia menemukan beberapa patung Buddha besar yang retak. Semuanya mengumpulkan kekuatan keyakinan dan cahaya Buddha yang kuat. Bahkan ketika jatuh dari ketinggian yang begitu tinggi, patung-patung itu tidak rusak sama sekali. Little N melayang dan memberikan beberapa pukulan lagi, yang benar-benar memusnahkan sifat Buddhis dalam dirinya. Para Buddha segera runtuh. Ada kilatan cahaya keemasan, dan pedang pembunuh Buddha memperlihatkan ketajamannya sebelum perlahan surut lagi. Kekuatannya telah meningkat satu tingkat lagi. Baru saat itulah dia kembali ke bahu Li Qingshan dengan puas. Penasihat kekaisaran Kiri sangat marah. Dia tidak mengaktifkan para Buddha Agung di kuil Lingguo karena dia ingin melestarikan benih harapan bagi kuil Lingguo, tetapi dia tidak pernah berpikir mereka tetap tidak akan selamat pada akhirnya. Tindakan menghancurkan patung Buddha di hadapan semua biksu saja sudah merupakan kejahatan yang keji, belum lagi fakta bahwa ia telah menghancurkan patung Buddha yang berharga di kuil Lingguo. Belum lagi fakta bahwa itu adalah patung Buddha yang sangat berharga yang telah mengumpulkan kekuatan keinginan selama 10.000 tahun. Ini tidak dapat dimaafkan. Para raja biksu pada dasarnya akan menerjang tanpa mempedulikan konsekuensinya. Bahkan biksu yang tidak marah pun tidak dapat menahan diri untuk tidak mencoba menghentikan mereka. Namun, iblis lembu jangkung yang berdiri seperti gunung dan berhadapan dengan istana kekaisaran membuat semua orang mengabaikan pikiran ini. Dihadapkan dengan kekuatan yang tak terbayangkan besarnya, perlawanan atau perjuangan apapun akan berarti melebih-lebihkan diri sendiri dan meminta untuk dipermalukan. Penasehat kekaisaran Kiri yang sangat marah malah menjadi tenang. Dia menatap punggung Li Qingshan dengan dingin dan berkata kepada Kaisar Xia Agung, "Yang mulia, mohon mulai ritualnya sesegera mungkin." Ritual sesegera mungkin. Ritual sesegera mungkin. Li Qingshan bertanya pada Gu Yanying, apa itu ritual sesegera mungkin? Itulah rahasia terbesar istana kekaisaran Xia besar. Aku hanya mendengar beberapa rumor. Kurasa itu terkait dengan alam manusia dan kaisar pendiri. Menarik. Tidak heran orang-orang ini begitu tenang saat kita menyerang menara hantu. Apakah mereka ingin menggunakan kekuatan alam manusia untuk menangkis alam hantu kelaparan? Li Qingshan memperlambat langkahnya, kekuatan ilahi bumi mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya, mengusir rasa lelahnya. Baru saja, dia melempar kuil Lingguo dari langit bukan hanya sebagai balas dendam atas hancurnya gua tempat tinggal King Xiao, tetapi juga karena dia tidak sanggup bertahan lebih lama lagi. Meskipun tanah hidup 9 surga adalah artefak ilahi, itu adalah artefak ilahi. Namun, itu hanya sebuah tuas. Hal yang dapat meningkatkan kekuatan seni ilahi iblis sapi adalah kekuatannya sendiri. Gu Yanying bertanya, apakah kamu tidak akan menghentikan mereka? Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Prioritas utama kita tetaplah alam hantu kelaparan. Orang-orang di langit itu adalah musuh sejati Little N dan aku. Gu Yanying tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Little N. Little N menatapnya tanpa ekspresi. Gu Yanying mengangguk sedikit. N kecil berbalik. Ia fokus pada perbaikan bekas luka tulang putih. Benar saja, alam manusia dan alam hantu kelaparan memiliki sifat yang berbeda. Mereka tidak memiliki naluri melahap dunia. Bahkan meski ia punya rencana terhadap 9 negara bagian, itu hanya rencana kecil dari suatu sekte. Itu tidak akan mengancam seperti orang-orang di langit itu. Luo Hou Xiaoming adalah dewa dari alam Asura. Pemahamannya tentang 6 jalan reinkarnasi tak tertandingi di 9 negara. Apa yang kamu lakukan di sini daripada mencari tempat untuk bercocok tanam? Untuk membantumu menyelamatkan dunia, kata Luo Hou Xiaoming dengan tenang, matanya berbinar. Saya agak mengerti apa yang Anda rasakan sekarang. Setelah aku mengalahkan alam hantu kelaparan, aku akan membantumu menemukan beberapa ladang Asura dan menyelesaikan masalah di 9 negara bagian. Kalau begitu, mari kita maju bersama. Li Qingshan tersenyum. Setelah membuat keributan di negara naga, dia merasa transformasi iblis kera mulai bergerak lagi. Transformasi itu akan menembus ke tingkat keempat. Transformasi iblis kera sangat cocok dengan temperamennya. Membudidayakannya seperti bermain, dan dia dalam suasana hati yang baik. Pada saat itu, angin dingin bertiup, membawa aroma kematian. Awan kelam menutupi langit, menghalangi mata yang mengintip dari langit. Sebelum mereka menyadarinya, tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di tanah. Li Qingshan mengerutkan kening. Ini hanyalah perbatasan antara Provinsi Hijau dan Provinsi Naga. Saat ia melangkah melewati tanah tandus itu, aroma kematian semakin kuat dan kuat. Ia merasa seperti telah meninggalkan 9 negara dan memasuki wilayah hantu kelaparan. Ketika menara hantu pencapai langit muncul di Cakrawala, Luo Hou Xiaoming mengerutkan kening. Berhenti. Apa yang salah? Ada kilatan cahaya hitam di puncak menara hantu pencapai langit. Seberkas cahaya hitam menembus ribuan kilometer, melewati bahu kanan Li Qingshan. Di sanalah Little N berdiri. Dari awal hingga akhir, suasana benar-benar senyap. N kecil, mata Li Qingshan menyipit. Dia benar-benar tidak dapat bereaksi sama sekali. Bahunya cepat layu dan retak, menyebar ke sebagian besar tubuhnya dalam sekejap mata, memadamkan semua kekuatan hidupnya. Saat berbalik, dia melihat Gu Yanying membentangkan sayap Kunpeng-nya dan menggendong Little N. Pada saat kritis itu, dia menggunakan kecepatan Kunpeng untuk menyelamatkan Little N.
Li Qingshan menjadi tenang dan langsung terjatuh ke belakang. Dengan suara ledakan, Kunpeng hancur berkeping-keping. Api yang berkobar membubung saat burung Phoenix mencapai nirwana. Namun, Li Qingshan masih merasa sangat lemah. Dia sama sekali tidak merasakan kenyamanan seperti biasanya karena bisa langsung hidup kembali di tempat. Dia meninju tanah, dan sebuah gunung muncul dari tanah, menghalangi mereka. Baru saat itulah dia merasakan rasa takut yang tak kunjung hilang. Jika serangan itu mengenai Little N, dia pasti akan mati. Hanya dengan melewati tubuhnya saja, itu telah memaksanya untuk terlahir kembali. Terlebih lagi, dia tidak menerima peringatan apapun dari kura-kura roh. Kecuali jika indera rahasia surgawi telah kacau, bahkan jika targetnya bukan dia, itu tidak akan begitu lambat. Baru sekarang dia benar-benar menyadari betapa mengerikannya keberadaan yang sedang dia hadapi. Alam hantu kelaparan dari 6 alam samsara. N kecil melepaskan diri dari pelukan Gu Yanying. Li Qingshan tersenyum. Untunglah kamu ada di sini. Gu Yanying tersenyum. Aku mungkin tidak akan mampu bereaksi tepat waktu meskipun jaraknya 1.500 km. Lebih jauh lagi, mereka masih jauh dari menara hantu penjangkau langit. Ada celah tipis di angkasa yang tidak tertutup bahkan setelah waktu yang sangat lama, membuktikan kekuatan hantaman tersebut. Luo Hou Xiaoming berkata, itu adalah sinar kematian dari taring hantu kelaparan. Mereka terus menyerang kita sepanjang waktu. Para hantu ini sungguh licik. Sebagian dari duniamu ini telah dilahap dan diasimilasi oleh alam hantu kelaparan. Mematahkan taring ini tidak akan mudah. Baru saja, jika serangan itu mengenainya sedikit saja, dia pasti sudah mati. Dia hanya bisa bangkit kembali di alam Asura dan menghadapi ibunya yang kejam. Namun, meskipun dalam bahaya, ekspresinya tetap sama. Dia sama sekali tidak panik. Kuang Tianyu berkata, kau sedang bermimpi jika ingin menghancurkan taring hantu kelaparan. Lihat saja dunia ini dilahap. Namun, betapa kecewanya dia, tidak seorang pun memperhatikan ancamannya. Luo Hou Xiaoming bertanya, bagaimana kabar si gendut kecil? Dia masih beradaptasi dengan hukum dunia ini, tetapi dia jauh lebih aktif di sini. Mari kita tukar sandera dulu. Li Qingshan jelas tidak akan menyerang menara hantu pencapai langit secara sembrono. Dia masih memiliki kartu truf penting yang belum dia ungkapkan, yaitu binatang ilahi pemakan ruang, si gendut biru tua. Tidak seperti binatang ilahi pemakan ruang, dunia 9 provinsi sudah memiliki hukum dunia yang lengkap, yang menahan semua orang luar. Akibatnya, si gendut biru tua menghilang segera setelah memasuki 9 provinsi. Sekarang, dia bersembunyi di ruang di samping Li Qingshan, siap berpesta kapan saja. Astronomi mengambang. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.